Semuanya dimulai ketika pemimpin Goblin meninggal. Kemudian, dua prajurit yang hadir pada saat kematian pemimpin tersebut memulai pertarungan untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemilik senjata yang baru. Goblin yang marah melompat ke yang lain yang memegang tongkat dan mengklaim bahwa dia akan menjadi kepala yang baru. Tampaknya menjadi dua prajurit terkuat, mereka mulai bertarung untuk senjata tersebut sementara Goblin lainnya menonton dan berteriak menyemangati pertarungan. Para prajurit yang terlibat bertukar pukulan dan gigitan. Pada saat itu, salah satu monster kecil ingat bahwa kepala suku telah meninggalkan beberapa tawanan tanpa tersentuh dan mereka memutuskan untuk pergi menangkap mereka. Tetapi, para Goblin ingat bahwa penjaga para tahanan akan kembali, yang membuat semua orang terkejut. Monster yang mereka maksud muncul, itu adalah Goblin yang sama sekali berbeda dari yang lain. Semua orang berhenti dan menatap sosok misterius yang berjalan melewati mereka, mengomentari betapa dia mirip manusia dengan cara berpakaiannya. Jadi, dengan maksud menemukan tawanan mantan kepala suku, para Goblin memutuskan untuk mengikuti penjaga itu. Kemudian, salah satu monster kecil mengatakan bahwa beberapa orang terkuat di suku tersebut telah pergi dan bahwa begitu mereka mulai bertarung, mereka akan mengambil kesempatan. Setelah mendengar apa yang baru saja dikatakan Goblin itu, kata penjaga menjadi khawatir. Pada saat itu, pemuda itu bergegas menuju tawanan karena dia mendengar teriakan minta tolong. Khawatir tentang apa yang mungkin mereka lakukan pada korban, protagonis kita dengan cepat menuju ke arah jeritan itu. Kemudian, anak laki-laki itu melihat gua tempat tawanan itu berada. Setelah tiba di tempat teriakan minta tolong datang dari, penjaga menemukan Goblin menyerang seorang wanita muda. Pada saat itu, salah satu monster kecil menatap tajam ke tawanan sementara wanita itu menjadi semakin putus asa, percaya bahwa ini akan menjadi akhir baginya. Ketakutan gadis itu mulai berteriak minta tolong, memohon untuk diselamatkan. Tanpa bermaksud untuk menyakiti tahanan, penjaga memerintahkan Goblin untuk melepaskannya. Kemudian, tampaknya pemimpin kelompok melepaskan wanita itu dan memberitahu pemuda itu bahwa kepala suku sudah mati dan karena itu tawanan itu akan menjadi miliknya. Setelah itu, Goblin terkuat memberitahu anak laki-laki itu bahwa jika dia berani mengambil wanita itu, akan ada konsekuensi serius. Dengan cepat, pemimpin kelompok memerintahkan yang lain untuk menyerang penjaga dan membunuhnya. Mematuhi perintah, Goblin menyerang pemuda itu sehingga mereka bisa menjaga wanita itu. Protagonis kita menjadi putus asa, disergap oleh begitu banyak monster kecil sekaligus, tidak percaya melihat hidupnya diambil oleh mereka, Goblin level rendah yang mengerikan. Si bocah bertekad untuk tidak mati saat itu juga, semakin banyak keinginan untuk hidup menyalip pemuda itu. Kemudian, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Secara mengejutkan, protagonis kita menghunus pisau dan menghabisi salah satu penyerang, membuat yang lain ketakutan. Kemudian, penjaga menunjukkan kepada kelompok itu bahwa dia bertekad untuk berjuang demi hidupnya dan tidak akan mudah dikalahkan. Saat melihat pemuda itu membawa pisau, si monster kecil panik melarikan diri dari tempat kejadian dalam teror. Salah satu Goblin berteriak kepada pemimpin untuk lari karena penjaga itu memiliki senjata. Setelah berhasil bertahan hidup, si bocah menakuti para penyerang. Saat itu, wanita muda yang akan menjadi sandera para Goblin mengerikan itu mengucapkan terima kasih kepada pahlawannya yang tampak sangat lelah karena pertempuran. Tetapi, tampaknya penjaga itu terlalu lemah dan gadis itu memohon padanya untuk tidak mati, sehingga dia bisa melindunginya. Setelah kata-kata gadis itu, protagonis kita yang dulunya manusia mulai merenung dan sebuah layar muncul di depan matanya yang memberitahunya bahwa sistem sedang dimulai. Kemudian, kita menemukan bahwa nama protagonis kita adalah Lin Tian dan dia bereinkarnasi sebagai Goblin dengan sistem setelah ditabrak truk. Namun, layar yang pemuda itu hanya bisa lihat menunjukkan padanya beberapa statistik yang tampaknya tidak memiliki fungsi lain yang lebih maju, yang benar-benar berguna. Meskipun demikian, setelah kata-kata gadis yang dia selamatkan, bocah itu mulai mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang tempat di mana dia bereinkarnasi. Pada saat itu, pemuda itu mulai mempelajari dunia yang diciptakan oleh para dewa, di mana ada banyak monster yang kuat. Protagonis kita menekankan bahwa manusia telah menaklukkan tempat mereka di benua itu menggunakan kekuatan mereka. Namun, Goblin tempat bocah itu bereinkarnasi adalah monster terlemah dan terkotor di dunia itu. Kemudian, Lin Tian mengatakan bahwa statistiknya sangat rendah, sehingga bahkan di antara para Goblin, dia dapat dengan mudah dihabisi. Melihat gadis itu, pemuda itu ingat bahwa di dunia itu ada cara untuk menjadi lebih kuat, yaitu dengan menciptakan kehidupan baru dengan gadis-gadis. Protagonis kita menyatakan bahwa Goblin memiliki kemampuan untuk mendapatkan kekuatan setelah kawin dan terus-menerus bereproduksi,
tetapi dia tidak memiliki betina dan itulah sebabnya mereka menculik gadis-gadis. Merenungkan kehidupan yang kejam di tempat itu, bocah itu berkata bahwa dia dulunya manusia dan melakukan hal-hal seperti itu untuk menjadi lebih kuat benar-benar tercela. Kemudian, gadis itu memotongnya dengan mengatakan bahwa setelah menghabiskan beberapa hari dengan walinya, dia akhirnya mengerti bahwa dia berbeda dan dia tidak ingin hidup dengan para goblin itu. Lin Tian sekali lagi terkejut oleh gadis itu. Pada saat ini, gadis itu memberitahu anak laki-laki itu bahwa ketika perintah malam datang untuk menyelamatkannya, dia akan memberitahu mereka bahwa dia menyelamatkannya dan mereka akan membiarkan anak laki-laki itu tinggal di desa. Kemudian, sesuatu tampaknya membuat Lin Tian takut. Protagonis kita mengatakan bahwa para goblin telah kembali untuk menangkap gadis itu, jadi anak laki-laki itu meminta gadis itu untuk bersembunyi. Sekali lagi menyelamatkan anak didiknya, anak laki-laki kita bersiap untuk membelanya. Seperti yang diharapkan, goblin yang mengerikan yang putus asa untuk menjadi lebih kuat datang berteriak seolah-olah telah meminum susu basi dan perlu pergi ke kamar mandi. Lin Tian menunjukkan tekad untuk tidak membiarkan gadis itu diambil. Dengan cepat, anak laki-laki itu menyerang goblin dengan pisau. Sesudahnya, protagonis kita memberitahu gadis itu bahwa manusia telah datang untuk menyelamatkannya, membuatnya bahagia, yakin bahwa itu adalah perintah suci. Gadis itu berlari menuju penyelamatnya. Kemudian, Lin Tian tiba-tiba berhenti setelah melihat sesuatu yang tidak biasa. Anak laki-laki kita menemukan manusia yang sangat kuat mengalahkan beberapa goblin dengan satu pukulan. Lin Tian kagum menyaksikan seseorang yang begitu kuat di dunia itu. Selanjutnya, pahlawan yang seharusnya datang untuk menyelamatkan gadis itu menjadi kesal setelah menyadari bahwa makhluk-makhluk kotor itu telah merobek seragam ordo sucinya. Pada saat itu, Lin Tian melihat statistik loader yang mengejutkan. Anak laki-laki kita bertanya-tanya apakah pria kuat itu benar-benar manusia, karena ini adalah pertama kalinya dia melihat statistik setinggi itu sejak tiba di dunia itu, kecuali Exet. Gadis itu berlari ke arah penyelamatnya, memanggilnya kapten, sementara Lin Tian terkesan bahwa mereka menangani kelompok goblin dengan begitu mudah. Kemudian, sesuatu yang mengerikan membuat anak laki-laki kita ngeri, sepertinya pria itu tidak ada di sana untuk menyelamatkannya. Lin Tian bertindak cepat setelah melihat bahwa loader hendak menghabisi gadis itu, menyelamatkannya lagi seperti pahlawan sejati. Anak laki-laki itu meraih gadis itu, mendorongnya menjauh dari kapten. Tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi, anak laki-laki kita bertanya-tanya mengapa Ordo Suci datang jika bukan untuk menyelamatkan orang-orang yang dipenjara. Jengkel, loader mengatakan itu memalukan bahwa seorang goblin berhasil menghindari serangannya yang kuat. Kemudian, seperti yang dijanjikan, gadis itu memberitahu kapten bahwa monster kecil itu telah melindunginya. Tak terduga, loader menjadi marah pada klaim gadis itu, percaya dia berbohong dan mencoba mempermalukannya, memutuskan untuk menghabisinya. Dengan tidak percaya, Lin Tian berlari untuk menyelamatkannya sekali lagi. Kesal, protagonis kita memberitahu gadis itu bahwa dia harus meninggalkan tempat itu dan menunjukkan padanya jalan yang aman. Tanpa menilai risikonya, Lin Tian memutuskan untuk menyerang loader hanya dengan tongkat. Lalu, cahaya muncul dari kegelapan gua. Anak laki-laki kita berdiri diam dengan mata terbuka lebar. Seorang wanita datang meminta loader untuk menunggu sementara Lin Tian muncul dilindungi oleh perisai ajaib. Kemudian, seorang penyihir yang sangat kuat muncul dengan pasukan ksatria tepat di belakangnya, memberitahu kapten bahwa goblin itu tampak sedikit aneh. Selanjutnya, tahanan itu berlutut di depan wanita itu, memanggilnya gadis suci dan meminta perlindungannya. Putus asa, gadis itu memohon penyihir untuk menyelamatkannya. Lalu, gadis suci bertanya pada Lin Tian apakah dia mengerti kata-katanya. Penuh harapan, anak laki-laki kita menemukan dirinya di hadapan Freya, juru bicara kuil yang sering dibicarakan, dan percaya ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk meninggalkan tempat itu. Lalu, anak laki-laki itu menjawab gadis suci itu bahwa dia memahaminya, yakin bahwa dia akan diselamatkan. Anak laki-laki kita memberitahu penyihir itu bahwa dia bukan monster dari dunia itu dan bahwa dia dulunya adalah manusia yang bereinkarnasi setelah kecelakaan. Loader memberitahu gadis itu bahwa Lin Tian tampaknya lebih pintar dari yang lain dan penyihir itu menjawab sekutunya bahwa goblin itu bisa jadi hadiah dari Ibu Suci. Lalu, Freya bertanya pada Kelia apakah anak laki-laki itu benar-benar tidak menyakitinya dan gadis itu menjawab bahwa selain tidak menyakitinya, dia juga melindunginya dan memberinya makanan. Seperti yang diharapkan, gadis suci itu memberitahu gadis itu bahwa karena Lin Tian begitu istimewa, mereka akan membawanya ke desa terlebih dahulu dan mempelajarinya dengan saksama sebelum membuat keputusan. Sambil tersenyum dan memancarkan rasa percaya diri, sang penyihir bertanya kepada anak laki-laki itu apakah dia bersedia pergi bersamanya ke desa. Percaya bahwa itu adalah satu-satunya harapannya untuk keselamatan, anak laki-laki itu menjawab kepada orang suci itu bahwa dia akan menemani mereka. Setelah Freya membebaskannya dari perisai ajaib, Lin Tian mengatakan bahwa akhirnya seseorang
orang akan mendengarkannya dan dia akan dapat membuktikan ketidakbersalahannya. Meninggalkan gua, sang penyihir memerintahkan Loader untuk mengikutinya, berjalan dengan penyelamatnya yang seharusnya. Lin Tian berterima kasih kepada juru selamatnya atas kebaikannya, mengatakan dia akan membalasnya dengan benar. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Entah dari mana, Loader menyerang perut Kelia dengan pedangnya. Menyadari hal ini, Lin Tian dengan cepat melihat ke belakang dan melihat anak didiknya dihabisi oleh kapten, meninggalkannya dalam keputusasaan. Protagonis kita, dengan visi goblin, melihat Kelia tak bernyawa di tanah. Lin Tian tidak percaya, di depan matanya, temannya dibunuh oleh orang yang dia yakini sebagai penyelamatnya. Kemudian, anak laki-laki itu putus asa, tidak mengerti apa yang terjadi. Sarkastik dan gelap, gadis suci itu melihat ke arah Lin Tian dan berkata bahwa ketika mereka mencapai desa, dia lebih baik memberinya hadiah yang bagus. Seminggu kemudian di desa, lonceng gereja berbunyi untuk mengumpulkan warga. Loader, di sebelah gadis suci, muncul memberikan pidato kepada penduduk desa, mengatakan bahwa serangan goblin menyebabkan banyak kerusakan pada kota yang damai itu. Kapten memberitahu orang-orang bahwa monster kecil menggunakan serangan siluman dan kejam, membantai 30 penduduk desa. Yang marah, penduduk desa mulai berteriak bahwa goblin tercela dan bahwa manusia dan monster mengerikan itu adalah musuh bebuyutan. Menggunakan gambar orang-orang yang terbunuh, Loader mengatakan bahwa Ordo Suci, atas nama kuil, memurnikan monster kecil itu, membalas dendam. Penduduk desa memimpin pidato. Gadis suci meminta penduduk desa untuk terus berdoa dengan khusyuk ke kuil. Memperkuat kata-katanya, penyihir mengatakan bahwa kuil akan selalu melindungi pengikutnya yang setia, dan penduduk desa mulai memuji para ksatria Ordo Suci. Pada saat itu, kita melihat semacam laboratorium yang dicampur dengan perpustakaan gelap. Kemudian, gadis suci berkata bahwa khotbah itu sukses dan penduduk desa tetap bodoh. Epas berkata bahwa sekarang penduduk desa akan berdoa lebih khusyuk dan memberikan lebih banyak upeti ke kuil. Selanjutnya, kita akhirnya menemukan apa yang terjadi pada Lin Tian yang muncul di penjara dengan moncong. Memanggil penyihir, kemudian gadis suci menatap tahanannya tanpa menunjukkan belas kasihan. Protagonis kita, sekarang kehilangan satu mata dan penuh amarah, menyebut Freya sebagai orang celaka. Pada saat itu, gadis suci menatap Lin Tian yang dipenjara di dinding yang ditutupi dengan eksperimen. Freya berkata dia terkesan dengan vitalitas bocah itu, melihat bahwa dia masih hidup dan percaya itulah sebabnya kuil tidak dapat membasmi goblin dari benua itu. Kemudian, gadis suci memutuskan untuk menyuntikkan racun yang lebih kuat ke Lin Tian untuk mengevaluasi hasilnya. Protagonis kita tampaknya tidak dapat menanggung penderitaan terus-menerus dari eksperimen lebih lama lagi. Lin Tian yang putus asa ingat bahwa Ordo Suci menipu semua orang dan membunuh Kelia, dan dia bertanya kepada gadis suci apakah itu yang dimaksud dengan keadilan manusia. Kemudian, bocah itu tiba-tiba dipukul oleh cabang di dagunya. Marah dengan tuduhan Lin Tian, gadis suci berkata, aneh sekali makhluk yang lemah dan hina seperti itu berani mempertanyakan keadilan manusia. Lalu, Nea menunjukkan sifat aslinya, mengatakan bahwa goblin tidak lebih dari serangga di benua itu dan fakta bahwa dia berbicara kepadanya sudah merupakan bantuan besar. Mengucapkan mantra pada Lin Tian, gadis suci mengatakan dia harus menunjukkan rasa terima kasih dan menggunakan tubuh kecilnya untuk berkontribusi pada eksperimen manusia dan tatanan suci. Lalu, gadis suci menciptakan lingkaran sihir yang mulai menguras energi bocah itu. Lin Tian tampaknya hampir tidak berdaya untuk menahan siksaan itu. Protagonis kita mulai menyalahkan dirinya sendiri karena mempertahankan belas kasih manusianya, bahkan setelah bereinkarnasi dari manusia menjadi goblin tingkat rendah, percaya bahwa orang akan adil. Lin Tian ingat bahwa setelah dibawa ke desa, Loader dan Freya menyiksanya dan melakukan berbagai eksperimen pada tubuhnya, mengabaikan setiap kata yang dia katakan. Sayangnya, setelah begitu banyak penyiksaan, bocah itu tidak bisa menahan lebih lama lagi dan dihabisi oleh gadis suci yang sadis. Setelah kematiannya, Lin Tian mengatakan bahwa jika dia bisa mencoba lagi, dia tidak akan pernah mempercayai manusia dan jika mungkin, dia akan menghancurkan tulang mereka. Lalu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Saat bocah itu berpikir tentang apa yang akan dia lakukan jika dia bisa bereinkarnasi lagi, pada saat itu, sepertinya Lin Tian telah pergi ke dunia virtual dan dia bertanya-tanya apakah dia masih hidup. Yang mengejutkan, anak laki-laki itu, sistem simulasi kehidupan goblin diaktifkan dan bertanya apakah dia ingin bereinkarnasi lagi. Mencoba memahami apa yang terjadi, Lin Tian menyimpulkan bahwa ini pasti sistem pribadinya dan itu hanya aktif setelah kematiannya. Protagonis kita tidak percaya untuk menyadari bahwa dia bisa bereinkarnasi lagi, tetapi dia akan kembali ke awal sebagai goblin tingkat rendah. Lin Tian bertanya pada sistem apa, ya, dan tidak, mewakili dan dia diberitahu bahwa jika dia memilih, tidak, dia akan selesai dan jika dia memilih, ya, dia dapat kembali ke seminggu yang lalu dengan ingatannya saat ini. Kemudian, akhirnya, anak laki-laki kita mengerti bahwa kesempatan yang dia minta telah diberikan kepada
kepadanya. Protagonis kita menjadi sangat antusias, menyadari bahwa dia sekarang dapat membalas dendam pada Loader dan Freya. Lin Tian gembira dengan pikiran balas dendam, memilih opsi, iya. Pada saat itu, sistem memulai proses reboot kehidupan Goblin. Anak laki-laki kita marah karena telah dikhianati oleh manusia, benar-benar bertekad untuk kembali dan membalas dendam. Selain bereinkarnasi, Lin Tian juga diberitahu bahwa sistem telah sedikit memperkuatnya. Kemudian, anak laki-laki itu senang dan mengatakan bahwa meskipun penguatannya kecil, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Selanjutnya, sistem memberitahu Lin Tian bahwa bahayanya belum berakhir dan bahwa Ordo Suci akan mengejarnya jika dia mati lagi, tidak mungkin untuk dibangkitkan. Lin Tian bertanya pada sistem apa yang dapat dilakukannya, dan dia diberitahu bahwa adalah mungkin untuk mensimulasikan prediksi peristiwa masa depan dengan hasil yang berbeda setiap 24 jam. Anak laki-laki kita menjadi lebih antusias setelah mengetahui bahwa setiap simulasi memberinya poin yang dapat dia tukarkan dengan barang dan bahwa dia akan dapat melihat masa depan. Tanpa membuang waktu, Lin Tian meminta sistem untuk memulai simulasi kehidupan segera. Mematuhi permintaan anak laki-laki itu, sistem mulai menawarkan kepadanya beberapa pilihan simulasi untuk melarikan diri dari gua. Jika Lin Tian memilih yang pertama, dia harus memperingatkan goblin lain dan bergabung untuk melawan Loader dan anak buahnya yang akan memberinya 10 poin. Pada pilihan kedua, anak laki-laki itu harus meninggalkan monster kecil lainnya dan melarikan diri yang akan memberinya 5 poin. Jika dia memilih yang terakhir, dia harus bersembunyi di gua dan berdoa agar Loader dan anak buahnya tidak menemukannya, tetapi sayangnya pilihan ini tidak akan memberinya poin apapun. Lin Tian berdiri diam, mencoba memilih opsi terbaik dengan hati-hati. Anak laki-laki kita menganalisis opsi pertama, yakin bahwa bahkan dengan semua goblin, mereka tidak akan dapat menghadapi Loader sendirian, dan bahwa melarikan diri akan menjadi pilihan terbaik. Bahkan setelah analisis cepat, Lin Tian memutuskan untuk menguji semua opsi dan memilih satu yang memberinya poin terbanyak untuk mencoba memperoleh senjata dari toko pertukaran. Sayangnya, setelah menguji opsi pertama, dia dan para goblin dengan mudah dikalahkan oleh Loader, memberinya 10 poin seperti yang diharapkan setelah melakukan analisisnya. Lin Tian menyimpulkan bahwa dia tidak dapat mempercayai monster kecil untuk bertahan hidup, tetapi dia senang dengan poin yang diperoleh. Yakin, anak laki-laki kita meminta sistem untuk membuka toko pertukaran. Lin Tian kemudian menemukan beberapa senjata kuat yang tersedia, tetapi mereka membutuhkan banyak poin untuk mendapatkannya. Kemudian, anak laki-laki itu melihat dagger elf yang ringan dan cepat yang menghabiskan tepat 10 poin yang diperolehnya dari simulasi. Lin Tian memutuskan untuk memperoleh senjata yang memberinya kecepatan 10% dan kekuatan 15% dan mengatakan bahwa belati itu sangat tajam dan dengan mengenai titik vital musuh, poin bisa berakibat fatal. Khawatir tentang temannya, anak laki-laki kita bertanya pada sistem mengapa dia tidak melihat Kelia dalam simulasi dan bertanya kemana gadis itu pergi. Dia kemudian diberitahu bahwa setelah reinkarnasinya, beberapa detail garis waktu berubah dan dalam kehidupan baru ini, gadis itu tidak ditangkap oleh para goblin dan hidup bahagia di desa. Lin Tian tampaknya sangat terkejut dengan informasi ini. Protagonis kita benar-benar bahagia setelah mengetahui bahwa temannya aman. Puas bahwa Kelia masih hidup dan keluar dari bahaya, anak laki-laki itu mengatakan bahwa dia telah memenuhi janjinya dan sekarang akan fokus pada kekhawatiran lainnya. Menganalisis jalur terbaik, Lin Tian berlari menuju pintu keluar gua, menegaskan bahwa itu adalah pilihan terbaik karena penjaga terlemah ada di sana. Salah satu prajurit yang berjaga di luar berbicara tentang betapa dia membenci goblin. Sementara yang lain meminta kesabaran, mengatakan itu adalah pekerjaan mudah. Pada saat itu, anak laki-laki kita mendengar suara orang berbicara di dekat tempat dia berada. Lin Tian kemudian menemukan bahwa rencana Loader memang untuk melenyapkan semua gadis yang telah diculik dan berada di dalam gua, dan itulah misi dari dua penjaga. Protagonis kita menjadi lebih yakin bahwa balas dendamnya dibenarkan setelah melihat bahwa Ordo Suci bersedia untuk membunuh orang tak bersalah untuk mempertahankan pengaruhnya. Dengan informasi ini, si bocah percaya bahwa satu-satunya pilihannya adalah bertarung, karena jika mereka melakukan ini pada manusia, bayangkan apa yang akan mereka lakukan pada goblin sederhana. Menyiapkan jebakan untuk para penjaga, si bocah menirukan suara seorang gadis dan meminta bantuan dari dalam gua. Mematuhi perintah Lord Loader, prajurit bersiap untuk menghabisi gadis yang seharusnya melarikan diri dari penangkaran seperti tikus pengkhianat. Tersenyum, penjaga mengatakan bahwa gadis itu bisa keluar tanpa rasa takut dan bahwa dia ada di sana untuk membawanya kembali ke desa. Kemudian, yang mengejutkan prajurit itu, anak laki-laki kita menyerangnya dengan belati supernya yang penuh dengan kebencian terhadap manusia. Lin Tian memukul penjaga tanpa menunjukkan belas kasihan, mengatakan bahwa sejak saat itu akan menjadi pembalasan goblin. Pada saat itu, prajurit yang dipukul oleh anak laki-laki itu mulai gemetar kesakitan. Kemudian, penjaga lainnya bergerak ke arahnya. Rekannya bertanya mengapa dia begitu lama tanpa menyadari apa yang sebenarnya
terjadi. Tersenyum dan bertekad untuk melanjutkan balas dendamnya, Lin Tian merasa antusias melihat bahwa rencananya bekerja. Dengan cepat, anak laki-laki kita bergerak ke arah penjaga lainnya dengan belati super tajamnya, membuatnya putus asa, tidak mengerti apa yang terjadi. Kemudian, Lin Tian memukul prajurit itu di wajah dengan tangannya, menyebabkan dia jatuh ke tanah. Dengan kelincahan yang hebat dan dipenuhi amarah, bocah itu melompat ke penjaga yang menyerangnya. Seperti yang dibayangkan Lin Tian, belati itu benar-benar sangat tajam dan bocah itu berhasil membuat luka yang dalam pada prajurit itu saat menyerangnya. Penjaga yang terluka kemudian jatuh ke tanah dengan putus asa, percaya bahwa itu adalah akhir. Prajurit itu bertanya kepada Lin Tian, apakah dia bisa berbicara bahasa manusia. Pada saat itu, penjaga itu memohon belas kasihan dan meminta bocah itu untuk tidak membunuhnya. Mencoba untuk memenangkan belas kasihan Lin Tian, prajurit itu memutuskan untuk menguji emosi bocah itu dengan menunjukkan foto keluarganya, mengatakan bahwa mereka menunggunya di rumah. Menyadari bahwa bocah itu ragu-ragu untuk membunuhnya, dan bahwa dia mengerti bahasanya, penjaga itu mengatakan bahwa Lin Tian sangat cerdas dan bahwa dia hanya mengikuti perintah Ordo Suci. Prajurit itu kemudian mencoba untuk mendapatkan kepercayaan bocah itu dengan mengatakan dia akan memberinya emas dan wanita muda yang segar, sambil berencana untuk menarik senjatanya dan menyerang. Berpikir Lin Tian terganggu oleh janjinya. Penjaga itu, seperti tikus pengkhianat, menyerang bocah itu dengan memanggilnya binatang bodoh. Namun, yang mengejutkan prajurit itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Menggunakan semua kelincahan dan belatinya yang kuat, Lin Tian menyerang tikus pengkhianat itu sebelum dia bisa mencapainya. Lalu, bocah itu memulai bagian pertama balas dendamnya. Protagonis kita benar-benar bertekad untuk memanfaatkan sepenuhnya kesempatan terakhirnya untuk bereinkarnasi di dunia tempat manusia mengkhianatinya. Lin Tian menjadi lebih yakin bahwa balas dendamnya akan berhasil. Selanjutnya, bocah itu mendengar suara loader di dekatnya. Percaya kapten akan datang untuk menangkapnya, bocah itu kemudian mulai menjalankan rencananya dan memutuskan untuk mengambil pakaian penjaga, meninggalkan tempat kejadian sambil memegang pakaian prajurit di tangannya. Lin Tian mengatakan bahwa dia akan segera menemukan loader dan Freya. Pada saat itu, kapten dan gadis suci tiba di tempat para penjaga dikalahkan oleh bocah itu. Loader bertanya-tanya apakah mungkin para goblin membunuh para prajurit itu. Apra percaya bahwa monster kecil yang mampu mengalahkan dua penjaga mungkin adalah mutan. Kemudian, kapten menjawab sekutunya bahwa jika ini benar dan informasi menyebar ke seluruh desa, konsekuensinya bisa menjadi bencana. Menginjak penjaga, Loader menunjukkan amarahnya, mengatakan bahwa dia tidak berguna karena gagal mengalahkan satu goblin. Sementara itu, Freya yang sadis menjadi gembira membayangkan itu bisa menjadi monster kecil mutan, mengatakan itu akan sangat menyenangkan. Dengan tampilan gelap dan tampak gembira dengan gagasan itu menjadi goblin yang berbeda, gadis suci berkata bahwa jika mereka berhasil menangkapnya, dia akan bersenang-senang dengannya. Saat ini, kita melihat hutan tempat anak laki-laki kita berhasil melarikan diri. Lin Tian merasa lega melihat bahwa akhirnya rencananya berhasil dan dia berhasil melarikan diri dari gua itu. Sambil makan, anak laki-laki itu berkata dia akan berurusan dengan musuh-musuhnya dengan cara goblin, menggunakan keganasan untuk memperkuat statistiknya dan meningkatkan pengaruhnya. Dengan tampilan gelap dan dipenuhi amarah, Lin Tian berkata bahwa dalam hidup ini dia akan membuat satu-satunya keinginan setiap pria adalah kematian dan setiap wanita akan menginginkannya dan menangis di kakinya. Mengamati semak-semak bergerak, anak laki-laki kita bertanya-tanya apakah Loader dan kelompoknya belum menyerah untuk menangkapnya. Pada saat itu, Lin Tian melihat sosok berkerudung muncul dari balik semak-semak. Dengan cepat, anak laki-laki itu menyerang penyusup untuk menghindari memberinya kesempatan untuk melakukan serangan balik. Dikejutkan oleh anak laki-laki itu, orang itu tersandung batu. Lin Tian terkejut melihat bahwa itu adalah goblin. Protagonis kita tidak percaya apa yang dia saksikan. Lin Tian menjadi semakin tidak percaya melihat goblin ini bisa berbicara dan mengekspresikan dirinya seperti dia. Anak laki-laki itu kemudian memutuskan untuk tidak menurunkan kewaspadaannya karena itu adalah penyusup yang bersembunyi. Kemudian, sesuatu mengejutkan anak laki-laki kita bahkan lebih. Lin Tian bertanya-tanya mengapa goblin itu memiliki ciri-ciri feminin, mengingat mereka hanya laki-laki dan itulah mengapa mereka hanya dapat bereproduksi dengan spesies lain. Takut dengan anak laki-laki itu, goblin betina memohon padanya untuk tidak menyakitinya, mengatakan dia hanya ada di sana untuk mengambil air, yang membuat anak laki-laki itu curiga. Protagonis kita mulai bertanya-tanya bagaimana mungkin monster kecil berbicara kalimat lengkap. Pada saat itu, Lin Tian melihat status gadis aneh itu dan melihat bahwa jika seorang laki-laki kawin dengan perempuan dari spesies yang sama, dia akan menjadi raja goblin. Anak laki-laki itu heran menyadari bahwa jika dia kawin dengan gadis itu akan menjadi kesempatan yang sempurna untuk menjadi cukup kuat untuk menghadapi musuh-musuhnya. Putus asa dan takut akan hidupnya, gadis itu memberitahu Lin Tian bahwa dia dikirim oleh bosnya untuk mengambil air dan jika dia tidak kembali dengan apa yang dimintanya, dia akan
dipukuli sampai dia dibunuh. Selanjutnya, gadis itu terkejut melihat bahwa seorang goblin berbicara padanya dan menenangkannya. Lin Tian memberitahu gadis itu jika dia terus menangis, dia akan menarik Loder dan kelompoknya kepada mereka. Pada saat itu, gadis yang tercengang bertanya kepada anak laki-laki itu apakah dia bisa berbicara seperti dia, dan anak laki-laki itu menjawab bahwa dia bisa. Kemudian, Lin Tian ingat bahwa goblin tidak berbicara dengan jelas, itulah sebabnya gadis itu tidak banyak berbicara dengan anggota sukunya. Bersyukur, gadis itu memberitahu anak laki-laki itu bahwa dia sangat baik dan bahwa monster kecil biasanya memukul dan menghinanya, dan dia bertanya apakah anak laki-laki itu ingin pergi bersamanya ke desa. Sekali lagi, Lin Tian melihat kesempatan lain untuk memperkuat dirinya. Protagonis kita bersemangat dengan informasi itu dan bertanya kepada gadis itu apakah benar-benar ada suku goblin di dekat tempat mereka. Berhati-hati, Lin Tian tidak yakin apakah Loder dan kelompoknya masih mengikutinya dan memprioritaskan menemukan tempat yang aman. Dia percaya ini bukan waktu terbaik untuk melanjutkan rencana balas dendamnya dan berusaha untuk tumbuh lebih kuat. Anak laki-laki kita memberitahu gadis itu bahwa dia akan menemaninya ke desa goblinnya. Fokus pada tujuannya, anak laki-laki itu mengatakan dia khawatir tentang di mana dia bisa menemukan bawahan untuk direkrut dan meminta gadis itu untuk membawanya ke sukunya. Pada saat itu, kita lihat desa yang disebutkan gadis itu. Setelah melihat orang asing mendekat, goblin menjadi penasaran, menonton dari kejauhan. Kemudian, tanpa alasan, monster kecil itu mulai mengejek pakaian Lin Tian karena berpakaian seperti manusia dan memanggilnya makhluk aneh. Lin Tian melihat peluang bagus untuk memulai rencana balas dendamnya dengan suku itu. Bertekad untuk mendapatkan kepercayaan goblin, anak laki-laki kita mengatakan dia ada di sana untuk bergabung dengan mereka dan meminta untuk berbicara dengan pemimpin. Monster kecil mengejek Lin Tian, mengatakan bahwa kepala suku bukanlah seseorang yang bisa dia temui kapan saja dia mau. Kesal, teman baru anak laki-laki itu berteriak pada goblin, mengatakan bahwa anak laki-laki itu bukan orang jahat dan meminta mereka untuk tidak bertindak gegabah. Pada saat itu, seseorang bertanya mengapa seluruh suku berkumpul di satu tempat membuat semua suara itu. Lin Tian menjadi bersemangat ketika dia melihat bahwa kepala goblin akhirnya muncul. Kemudian, pemimpin itu marah, bertanya siapa yang membuat semua suara itu di sukunya. Protagonis kita dengan cepat memeriksa statistik pemimpin. Monster kecil Lin Tian tampak terkejut setelah melihat statistik pemimpin, menyadari ada goblin tingkat tinggi di suku itu. Pada saat itu, kepala suku bertanya kepada gadis itu apakah dia membawa orang asing dan gadis itu menjawab bahwa dia membawa anak laki-laki itu ke desa karena dia tidak punya tempat lain untuk pergi. Selanjutnya, pemimpin sangat senang dan berterima kasih kepada gadis itu. Secara mengejutkan, kepala suku memerintahkan para goblin untuk menghabisi Lin Tian dan memakannya, meninggalkan gadis itu putus asa. Saat monster kecil itu maju ke arah anak laki-laki itu, dengan cepat protagonis kita menghunus belatinya. Lalu, Lin Tian menunjukkan pisaunya kepada pemimpin dan para goblin, mengatakan bahwa dia tahu cara membuat senjata seperti itu dan jika mereka membiarkannya bergabung dengan suku, dia bisa membuat mereka semua lebih kuat. Tertarik dengan apa yang baru saja dikatakan anak laki-laki itu, kepala suku memerintahkan mereka untuk tidak menyerang. Selanjutnya, pemimpin berjalan ke arah anak laki-laki kita yang ambisius dan berpikir untuk menjadi lebih kuat. Kepala suku mengatakan Lin Tian tampaknya tidak berbohong dan bertanya kepadanya jenis senjata apa yang dia tahu cara membuatnya. Untuk menjalankan rencananya, anak laki-laki itu memberitahu pemimpin bahwa jika mereka menemukan biji, dia dapat membuat senjata besi sederhana dan seiring waktu menciptakan sesuatu yang lebih kuat. Untuk meyakinkannya, anak laki-laki itu memberitahu kepala suku bahwa dengan belati itu, mereka bisa mengalahkan monster dan bahkan manusia. Setelah pernyataan Lin Tian, semua goblin menjadi senang, mengatakan mereka akan memiliki daging dan tidak perlu bersembunyi di hutan lagi, dan bahwa mereka lebih suka elf segar untuk makanan mereka. Ambisius, pemimpin memberitahu anak laki-laki itu akan memberinya kesempatan dan memerintahkan mereka untuk menemukan besi atau dalam 3 hari untuk membuat senjata. Jika dia gagal, dia akan dihabisi. Menunjuk ke gadis itu, kepala suku mengatakan bahwa dia akan pergi bersamanya dan jika Lin Tian tidak berhasil, dia juga akan menemui akhir yang sama. Kemudian, pemimpin pergi setelah memberikan perintahnya. Lin Tian memeluk gadis itu dan mengatakan bahwa lelaki tua itu sangat kejam karena tidak mengampuni bahkan teman-temannya dan bahwa dia perlu membuat beberapa senjata untuk membeli waktu dan menjadi lebih kuat. Pada saat itu, anak laki-laki kita menuju tujuannya, ditemani oleh beberapa goblin dan teman barunya. Anak laki-laki itu berjalan mencari besi atau seperti yang diperintahkan. Kemudian, gadis itu meminta mereka untuk menunggu dan mengatakan dia sangat lelah setelah berjalan sepanjang hari. Kesal, salah satu monster kecil menendang gadis itu. Goblin yang marah memukul gadis itu, memanggilnya jelek dan mengatakan bahwa jika dia tidak menemukan biji, dia akan menghabisinya. Sementara goblin perempuan mengatakan dia akan berhenti mengeluh. Tidak rasional, goblin lain juga mulai memukul
memukul gadis itu, memanggilnya malas, tertawa dan mengatakan mereka akan menghabisinya. Tanpa diduga, anak laki-laki kita melempar batu ke kepala salah satu monster kecil yang menendang gadis itu, membela teman barunya. Lin Tian memberitahu para goblin bahwa dia membawa mereka untuk menemukan besi atau bukan untuk bertarung. Kesal dengan monster kecil, anak laki-laki kita mengatakan bahwa dia telah menjelaskan apa yang harus mereka cari dan jika mereka ingin hidup, mereka harus mulai mematuhinya. Jika tidak, mereka semua akan dihabisi oleh belatinya. Ketika diancam oleh Lin Tian, monster kecil itu gemetar ketakutan. Para goblin kemudian menjauh dari gadis itu, mengatakan anak laki-laki itu akan menghabisi mereka dengan senjata besi dan mereka mengancamnya dengan mengatakan bahwa ketika dia selesai, bos tidak akan memaafkannya. Menjadi khawatir mengetahui bahwa monster kecil itu benar, bahkan jika dia menyelesaikan tugas dalam 3 hari, itu hanya masalah waktu sebelum dia dihabisi. Melihat gadis itu, protagonis kita ingat bahwa jika goblin laki-laki kawin dengan betina dari spesies yang sama, dia akan menjadi goblin ilahi yang legendaris. Melihat teman barunya gemetar ketakutan, anak laki-laki kita memintanya untuk tidak menangis, memanggilnya Luan. Lin Tian memutuskan untuk mendekati gadis itu untuk menenangkannya. Protagonis kita memegang wajah Luan dan bertanya apakah dia ingin tinggal bersamanya, mengatakan bahwa jika dia menerima, dia akan melindunginya, memberinya makanan, tempat tinggal yang hangat, dan dia tidak akan terluka lagi. Bertekad untuk menjadi lebih kuat, Lin Tian memberitahu gadis itu bahwa dia selalu menepati janjinya, tetapi mereka terlalu lemah untuk bertarung dan dia memohon padanya untuk membantunya menjadi lebih kuat. Bersemangat dengan kesempatan untuk tidak lagi disakiti oleh monster kecil yang mengerikan itu, Luan bertanya kepada anak laki-laki itu bagaimana mereka bisa meningkatkan diri mereka sendiri. Lin Tian memberitahu gadis itu bahwa jika dia bersedia memiliki anak dengannya, itu akan membuatnya lebih kuat dan dia akan memenuhi janjinya untuk melindunginya. Bingung dan malu, Luan memberitahu anak laki-laki itu bahwa dia tidak pernah berhasil dengan laki-laki. Bertekad untuk meyakinkannya, anak laki-laki kita memberitahu gadis itu bahwa jika dia menerima, dia tidak perlu khawatir, dia akan mengurus semuanya. Kemudian, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dengan cepat, Lin Tian mendekati dan mencium Luan. Kemudian, protagonis kita memegang tangan gadis itu dengan maksud untuk memulai momen intim. Bersedia membantu temannya menjadi lebih kuat, Luan memohon Lin Tian untuk membiarkannya memiliki bayinya. Saat mereka mencoba untuk memiliki anak, sistem memberitahu Lin Tian yang bereinkarnasi bahwa mereka akan memiliki 7 anak dan ini akan meningkatkan batas levelnya. Kemudian, juga diberitahu bahwa karena peningkatan batas level, anak laki-laki itu menerima serangan plus 9, ditambah 100 kesehatan, dan plus 10 pertahanan dalam statistiknya. Lalu, Lin Tian muncul dengan fisik yang sama sekali berbeda setelah peningkatan. Anak laki-laki kita memeriksa status kekuatannya. Bersemangat dan berotot, anak laki-laki itu mengatakan bahwa dia tidak hanya naik level, tetapi dia juga telah mengubah bentuk fisiknya, dan sekarang mereka memiliki peluang lebih baik untuk mengalahkan pendeta goblin. Tak lama setelah Lin Tian menyingkirkan pakaian yang tidak lagi pas untuknya, protagonis kita menghibur teman barunya dan mengatakan padanya bahwa dia sekarang miliknya dan dia akan melindunginya seperti yang dijanjikan, sementara Luan dengan tatapan penuh kasih memanggilnya lembut. Pada saat itu, pasangan itu menjadi waspada ketika mereka mendengar goblin berteriak minta tolong saat mencari biji besi. Kemudian, serigala ajaib besar muncul, menyerang salah satu monster kecil yang berlari putus asa sambil memegang sesuatu di lengannya. Lin Tian terkejut melihat bahwa goblin berhasil menemukan biji besi, tetapi anak laki-laki itu juga khawatir karena mereka telah menghadapi masalah dalam memenuhi janjinya untuk melindungi temannya. Anak laki-laki kita memintanya untuk menunggu sementara dia menuju serigala ajaib. Pada saat itu, binatang besar itu akan melahap monster kecil, sementara anak laki-laki kita dengan cepat bergegas menuju binatang itu, menunjukkan kelincahan dan kekuatannya dengan dagger Lin Tian yang sangat tajam, menyerang leher serigala, menyelamatkan goblin yang memegang biji. Setelah diselamatkan, monster kecil itu berhenti dan terlihat putus asa. Kemudian, kita melihat bahwa Lin Tian berhasil mengalahkan serigala hanya dengan satu pukulan dari belatinya yang kuat. Pada saat itu, kita melihat bahwa protagonis kita menyerap kekuatan magis binatang setelah mengalahkannya dan memberi selamat kepada goblin karena menemukan biji. Lin Tian memberitahu monster kecil itu bahwa kualitas materialnya bagus dan memerintahkan mereka untuk menemukan lebih banyak, memberitahu mereka bahwa ketika mereka kembali, mereka akan menempa senjata. Setelah menemukan semua biji yang mereka butuhkan, kelompok itu kembali ke desa. Setelah tiba di suku, para goblin kagum menyadari bahwa Lin Tian benar-benar membuat senjata yang efektif. Pada saat itu, anak laki-laki kita menunjukkan bagaimana ciptaannya mampu mengalahkan bahkan binatang buas. Kemudian, Lin Tian mempersembahkan kepada pemimpin dan para goblin tombak yang terbuat dari biji besi yang dikumpulkan di hutan, membuat salah satu monster kecil bersemangat. Sekarang tampak berbeda setelah menjadi lebih kuat dari perburuan, memberitahu suku bahwa dia melihat anak laki-laki
itu mengalahkan serigala ajaib, menyelamatkan mereka. Selanjutnya, dalam upaya untuk memenangkan kepercayaan Goblin, Lin Tian mengangkat tombak dan bertanya apakah mereka menginginkan senjata yang kuat itu, dan semua orang berteriak bahwa mereka menginginkannya. Pada saat itu, kepala suku muncul, prihatin dengan keberhasilan anak laki-laki itu mengambil kendali situasi. Pemimpin memukul tongkatnya ke tanah. Kemudian, pendeta mengatakan kepada Lin Tian bahwa dia memang tidak berbohong. Kepala suku memujinya karena benar-benar mampu membuat senjata besi. Mencoba membuktikan bahwa anak laki-laki itu bukanlah pahlawan, pemimpin mengatakan kepada Lin Tian bahwa jika dia ingin tetap di suku itu, tidak akan mudah dan dia harus membuat 50 tombak lagi dalam hanya 2 hari. Setelah kepala suku menuntut jumlah senjata yang hampir mustahil dalam waktu yang singkat, para goblin mulai mengatakan betapa lebih buruknya dia membandingkannya dengan manusia. Selanjutnya, Lin Tian tampak senang menyadari bahwa rencananya untuk memenangkan monster kecil berhasil. Mengejutkan pemimpin, anak laki-laki kita berhasil mengirimkan 50 tombak seperti yang diperintahkan. Lin Tian memberitahu kepala suku bahwa semua senjata telah dibuat dan dikirim tepat waktu, sementara para goblin merayakan keberhasilan anak laki-laki itu. Pemimpin tampak senang melihat anak laki-laki itu menyelesaikan misi yang hampir mustahil. Pemimpin memujinya lagi. Kemudian, pendeta mengatakan kepada para goblin bahwa setiap orang akan makan daging untuk merayakan masuknya Lin Tian ke dalam suku, membuat monster kecil gembira. Semuanya berjalan sesuai rencana anak laki-laki itu, semua orang senang bisa menikmati daging yang berlimpah. Pada saat itu, Lua menyerahkan sepotong daging panggang ke Lin Tian, mengatakan bahwa itu khusus untuknya dan itu adalah persembahan dari pendeta sendiri, jadi anak laki-laki kita menerima dan mulai menikmati hadiah dari pemimpin suku. Namun, sesuatu tampaknya salah dan anak laki-laki itu mulai merasa tidak enak badan. Khawatir, Lua bertanya pada Lin Tian apakah dia baik-baik saja saat anak laki-laki itu tersedak setelah memakan daging. Dengan cepat, kepala suku mendekati pasangan itu, meninggalkan gadis itu ketakutan. Pemimpin pengkhianat datang, memanggil Lin Tian bodoh karena mempercayainya dan mengatakan bahwa dia memperhatikan anak laki-laki itu ambisius dan bahwa menantang otoritasnya hanya akan menyebabkan kematian. Selanjutnya, kepala suku meletakkan tangannya di kepala Lua, memegangi gadis itu dan percaya Lin Tian terlalu lemah untuk membelanya. Pendeta bertanya kepada anak laki-laki itu apakah dia benar-benar peduli tentang wanita itu. Menyadari bahwa anak laki-laki itu peduli pada Lua, pemimpin itu menyuruhnya untuk menikmati menonton lehernya dipotong, memanggilnya pengkhianat. Bertekad untuk membunuh gadis itu untuk memberi Lin Tian pelajaran, kepala suku mengatakan dia akan melakukannya untuk memastikan anak laki-laki itu tidak lagi menyombongkan diri di hadapannya. Tampaknya akhir Lin Tian benar-benar telah tiba, menghadapi cakar tajam pendeta suku. Namun, tiba-tiba Lin Tian bangkit dan dengan cepat menyerang lengan kepala suku, membuat semua orang terkejut dan menyelamatkan rekannya. Pada saat itu, pemimpin yang begitu percaya diri tampak ketakutan, mencoba memahami bagaimana bocah yang dilemahkan oleh racun berhasil melakukan itu. Dengan sarkastis, protagonis kita mengejek lelaki tua itu, memanggilnya bodoh dan pengkhianat karena jatuh ke dalam perangkapnya. Lin Tian memberitahu pendeta bahwa dia sudah tahu dia akan meracuninya dan bahwa dia hanya bermain-main dengan tindakannya, membuatnya percaya. Menyadari bahwa dia ditipu oleh bocah itu, lelaki tua itu menjadi marah, kehilangan lengan dan bertekad untuk menghabisi Lin Tian. Pemimpin menyerang bocah itu, sementara bocah kita bersiap untuk membela diri. Menunjukkan kelincahan yang luar biasa, bocah itu berhasil menghindari serangan lelaki tua itu dengan mudah dan memberikan pukulan lain kepada kepala suku. Tampaknya pemerintahan pemimpin tiranis suku goblin itu telah berakhir dan Lin Tian dengan belati super tajamnya akan menjadi algojonya. Kemudian, setelah menghindari serangan lelaki tua itu, bocah kita melakukan serangan balik, memotong kepala tikus dan tirani goblin tua itu berakhir. Menyaksikan pemimpin mereka dipenggal, semua monster kecil menjadi putus asa, tidak yakin apa yang akan terjadi selanjutnya. Kemudian, Lin Tian mendekati goblin yang semakin ketakutan dan mengatakan sesuatu yang penting. Protagonis kita memberitahu monster kecil bahwa mulai saat itu dia akan menjadi pemimpin baru suku itu. Lin Tian memberitahu goblin bahwa dia akan memimpin mereka untuk menyerang para elf dan manusia. Mengangkat belatinya yang kuat, anak laki-laki kita memberitahu monster kecil bahwa mereka akan selalu memiliki daging di bawah kepemimpinannya. Kemudian, goblin menjadi gembira dengan janji kepala baru mereka dan mulai bersorak untuknya. Akhirnya, Lin Tian menunjuk ke tubuh lelaki tua itu dan menawarkannya kepada prajuritnya sebagai hadiah perayaan. Dengan cepat, monster kecil mulai mati saat berlari menuju almarhum. Yang berbahaya, tidak rasional, dan lapar, goblin melahap tubuh mantan pemimpin yang kejam itu. Bertekad, Lin Tian mengatakan bahwa menaklukkan suku monster kecil hanyalah awal dari balas dendamnya. Selanjutnya, dia akan membuat para elf membiakkan generasi yang lebih kuat untuk sukunya. Namun, ada sesuatu yang tampaknya mengawasi mereka, diam-diam bersembunyi di semak-semak. Kemudian, kita melihat peri yang indah memata-matai di sekitar
sekitar hutan, terkejut menyaksikan semua kejadian itu. Pada saat ini, sebuah struktur yang menarik muncul di pohon dengan banyak goblin, tergantung sebagai peringatan bagi penyusup. Seorang gadis senang melihat bahwa putrinya telah kembali ke rumah. Kemudian, kita menemukan bahwa mata-mata itu sebenarnya adalah putri peri dan gadis itu menyuruhnya menunggu karena ibu ratunya sedang sibuk. Tetapi putri muda itu mengatakan dia memiliki laporan mendesak. Selanjutnya, sang putri membuka pintu ke kamar ibunya, mengatakan dia memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan tentang hutan ajaib timur, dan dia bertemu dengan sesuatu yang tidak terduga. Saat memasuki ruangan, Kasana melihat ratu sedang digoda oleh beberapa peri laki-laki. Pada saat itu, sang putri sangat malu menyaksikan adegan ibunya dan mischief sementara bahaya mendekat. Kemudian, sebelum Kasana dapat meninggalkan ruangan, ratu memintanya untuk menunggu dan memberitahunya apa yang begitu mendesak yang membuatnya masuk seperti itu. Sekali lagi, sang putri memberitahu ibunya bahwa dia memiliki laporan penting tentang suku goblin di hutan. Penasaran, sombong, dan arogan, ratu bertanya kepada putrinya apa yang bisa begitu mendesak tentang makhluk yang lemah dan kotor, mengacu pada monster kecil. Selanjutnya, sang putri memberitahu ibunya bahwa dia menemukan beruang hitam besar dimakan di hutan ajaib dan tidak percaya goblin membunuhnya. Chenna juga memberitahu ratu bahwa beberapa hari yang lalu dia melihat mantan pemimpin suku monster kecil dihabisi oleh seorang pemuda misterius dan bertanya-tanya apakah ini mungkin ada hubungannya. Tampaknya ibu sang putri hanya memperhatikan penyebutan pemimpin desa yang baru. Dengan arogan, sang ratu memerintahkan putrinya untuk mengambil beberapa prajurit elf dan mengatur operasi untuk menghadapi kemungkinan bahaya, dan dia mengatakan kepadanya untuk tidak membunuh mereka semua sekaligus sambil membelai elf laki-laki. Pemimpin elf yang menggoda dan cantik memberitahu Kasana bahwa hati goblin adalah bahan berharga untuk ramuan yang digunakan dalam suku. Sekali lagi, sang putri sangat malu dengan ibunya dan menjawab bahwa dia mengerti pentingnya menjaga beberapa monster kecil tetap hidup. Kemudian, ratu yang nakal memberitahu putrinya bahwa dia telah bekerja keras akhir-akhir ini dan akan menghadiahi dengan elf untuk memuaskannya, atau jika dia lebih suka, dia dapat memilih lebih banyak lagi. Selanjutnya, sang putri sangat malu dengan usulan sugestif ibunya, meninggalkan ruangan, mengatakan bahwa dia akan menyelidiki pada malam hari dan melaporkan kembali jika terjadi sesuatu. Merencanakan serangan para goblin menggunakan cabang sebagai referensi, membuat peta dan memberitahu Lin Tian bahwa hutan dari 1000 keajaiban memiliki sekitar 30 rumah pohon. Senang dengan kerja bagus prajurit terbaiknya, pemimpin baru mengatakan bahwa ketika mereka menaklukkan para elf, dia akan dihargai dengan 2 gadis elf, membuatnya euforia. Gembira dengan janji kepala suku, tangan kanan Lin Tian memberitahunya bahwa dia akan memerintahkan yang lain untuk menyiapkan senjata mereka. Kemudian, pemimpin suku yang baru mulai mengeksekusi strategi serangannya. Mengikuti informasi yang diberikan oleh tangan kanannya, Lin Tian menghitung bahwa ada 2 elf di setiap rumah dan total 70 termasuk 10 yang berada di tambang. Untuk membuat sukunya lebih kuat, anak laki-laki kita memberitahu para goblin bahwa mulai sekarang mereka akan berburu di hutan ajaib, membuat semua orang melompat kegirangan. Dengan cara ini, Lin Tian mampu meningkatkan atributnya lebih cepat dan mendapatkan berbagai macam keterampilan. Yang diperoleh juga para goblin menjadi lebih kuat dengan melakukan perburuan di hutan ajaib tanpa lelah. Lua dan Lin Tian memburu monster ajaib, mengumpulkan kemampuan yang berbeda dan secara bertahap meningkatkan kekuatan mereka. Pada titik ini, para goblin menggunakan serangan kelompok untuk menangkap binatang yang lebih besar dan secara kolektif mendapatkan status dengan kemampuan melahap monster kecil. Suku tersebut memperoleh banyak kemampuan, meningkatkan level mereka secara keseluruhan menjadi 18 dan kekuatan total mereka menjadi 250. Secara strategis, Lin Tian melakukan analisis dan menyimpulkan bahwa setiap elf memiliki sekitar 200 kekuatan, sehingga protagonis kita menyatakan bahwa kekuatan total suku goblin telah melampaui kekuatan elf secara keseluruhan. Berhati-hati karena mereka menyerang wilayah musuh. Lin Tian memutuskan untuk menggunakan sistem untuk mensimulasikan serangan dan menganalisis hasilnya. Setelah permintaan anak laki-laki itu, simulasi kehidupan goblin dimulai. Anak laki-laki kita memimpin pasukan goblin yang telah mengalami peningkatan kekuatan yang besar untuk menyerang para elf dengan keyakinan besar pada keberhasilan serangan. Karena Lin Tian yang terlalu percaya diri, kelompok monster kecil itu jatuh ke dalam penyergapan dan semua terjebak dalam jerat yang dihabisi. Protagonis kita ditangkap oleh ibu ratu para elf dan digantung di hutan 1000 keajaiban sebagai peringatan bagi goblin lain. Merangkum, sistem menginformasikan bahwa Lin Tian mengira dia telah mengendalikan segalanya, tetapi pada kenyataannya dia berada di telapak tangan musuhnya. Tidak percaya, anak laki-laki itu tidak dapat mempercayai hasil ini. Setelah informasi simulasi, pada saat itu Lin Tian menyadari bahwa suku goblin sedang diawasi sepanjang waktu dan karena alasan ini para elf mampu mengatur penyergapan. Secara strategis, pemimpin baru memberitahu para prajurit bahwa monster kecil memiliki pendengaran dan
penciuman yang tajam dan meminta semua orang untuk fokus menemukan petunjuk tentang mata-mata. Segera setelah anak laki-laki itu mampu mendeteksi sesuatu yang tersembunyi di hutan menggunakan kekuatan magisnya, anak laki-laki kita menemukan mata-mata di balik pohon pada malam bulan purnama yang indah. Tanpa menyadari bahwa lokasinya telah diidentifikasi, sang putri dan prajuritnya mundur dengan cepat bermaksud untuk memberitahu Ibu Ratu tentang kemungkinan serangan. Kemudian, beberapa anak panah bercahaya terbang ke arah para buron. Secara mengejutkan, satu anak panah mengenai putri tepat di pantat. Kasana kemudian berteriak putus asa, tidak dapat percaya dia ditangkap. Tak lama setelah dia jatuh ke tanah, putri cantik kita ketakutan menyadari bahwa dia lumpuh oleh anak panah, seperti juga prajuritnya, sementara para goblin memuji Lin Tian karena mengenai peri. Khawatir, anak laki-laki kita bertanya-tanya apakah tubuh tahanan itu terlihat aneh karena racun. Dengan sinis, Lin Tian memberitahu sang putri bahwa dia tidak berpikir akan semudah itu untuk menangkap mereka. Senang bahwa rencananya berjalan lebih baik dari yang diharapkan, anak laki-laki kita memberitahu Kasana bahwa mereka tiba di waktu yang tepat. Kemudian, pemimpin goblin yang baru memerintahkan agar semua tawanan elf dibawa kepadanya di suku. Di desa, salah satu monster kecil berteriak untuk menyiramkan air ke elf itu, mengumumkan bahwa bos telah tiba. Pada saat ini, kita melihat Kasana benar-benar lemah. Lin Tian mendekati sang putri. Anak laki-laki kita mengatakan bahwa ternyata cairan tubuh goblin memiliki efek melumpuhkan dan membangkitkan gairah khusus pada wanita, meningkatkan peluang mereka melawan elf yang merupakan masyarakat ibu ratual. Marah dan sangat lemah, sang putri bertanya bagaimana makhluk kotor berani menangkapnya, dan bahkan berencana untuk menyerang suku elf. Kasana memberitahu Lin Tian bahwa tanpa kemurahan hati ibu ratu, semua goblin pasti sudah dimusnahkan oleh para elf, dan jika mereka menyakitinya, ibunya tidak akan memaafkan mereka. Sarkastik dan percaya diri dengan kekuatannya, anak laki-laki kita mengejek sang putri. Kemudian, yang bereinkarnasi melempar Kasana ke tanah, mengatakan bahwa dia merasa menarik dia berbicara tentang kemurahan hati. Lin Tian kemudian memberitahu sang putri bahwa elf yang dia bicarakan dan yang dibicarakan bawahannya tampak sangat berbeda dan bahwa prajuritnya bodoh, tapi jangan berbohong. Saat ini, anak laki-laki itu memberitahu Kasana bahwa sukunya bisa saja memusnahkan semua goblin di hutan, tetapi masih banyak yang hidup dan dia percaya itu bukan karena belas kasihan. Percaya diri dalam kemenangan, Lin Tian memberitahu sang putri bahwa dia tidak perlu mengatakan apa-apa lagi karena malam ini dia akan memimpin suku goblin ke para elf untuk menemukan kebenaran. Protagonis kita memberitahu para prajurit bahwa mereka dapat membagi dua tahanan yang telah dihabisi dan melahap kemampuan mereka. Kemudian, pemimpin monster kecil itu melihat sang putri dan mengatakan apa yang ingin dia lakukan dengannya. Tidak membayangkan apa yang akan terjadi, Kasana menjadi putus asa, memohon belas kasihan, tetapi dia akan menjadi orang berikutnya yang ditundukkan oleh goblin god masa depan. Setelah bermain dengan sang putri, statistik Lin Tian meningkat, memberinya kemampuan baru. Kembali ke suku elf, tampaknya sang ibu ratu tidak pernah puas dan rakyatnya memohon untuk beristirahat, mengatakan mereka tidak bisa lagi memuaskannya karena tonik habis. Kemudian, Ratu Nakal mengatakan mereka seharusnya menangkap lebih banyak goblin terakhir kali mereka pergi berburu. Pada saat itu, rakyat tampak kelelahan karena harus memuaskan keinginan ibu ratu, sementara dia bertanya kepada peri lain tentang Kasana dan dia memberitahunya bahwa dia belum kembali. Prajurit yang sama bertanya kepada ibu suku itu bahwa dia ingin mereka mencari putrinya dan mengambil kesempatan untuk menghabisi beberapa goblin yang meningkatkan level prajurit yang bersangkutan. Ibu ratu setuju dengan bawahannya, mengatakan bahwa dia akan membawa beberapa prajurit untuk mendukung Kasana melawan suku monster kecil itu. Kemudian, seseorang datang mengatakan putri ratu tidak akan kembali, meninggalkannya ketakutan tanpa mengetahui siapa itu. Pada saat itu, dalam kegelapan, Lin Tian muncul, menembakkan anak panah ke arah ratu. Prajurit ibu ratu dipukul langsung di dahi. Putus asa, ratu berhasil menangkap anak panah sebelum mengenai dirinya. Ditemani oleh prajurit setianya, Lin Tian memberitahu ratu bahwa dia menangkap putrinya dan bahwa Kasana akan segera melahirkan anak-anaknya. Sarkastik, anak laki-laki kita memberitahu ibu ratu bahwa sekarang mereka akan menjadi keluarga. Berani, ratu tampaknya tidak mau menyerah dengan mudah dan memutuskan untuk mengambil pedang dalam upaya untuk membela rakyatnya. Ibu ratu bertanya kepada Lin Tian apa yang dia lakukan pada putrinya. Kemudian, anak laki-laki itu mengejek ratu sekali lagi. Marah, ibu ratu bergerak ke arah anak laki-laki itu, menyatakan bahwa dia akan menghabisinya dengan mudah. Menghindari serangan ratu yang tak tahu malu, Lin Tian memberitahunya bahwa suku elf sudah dikepung dan jika dia menyerah, dia mungkin akan diperlakukan dengan baik. Kemudian, ibu ratu elf yang cantik itu dilumpuhkan oleh racun goblin. Lin Tian memberitahu ratu bahwa anak panah yang mengenainya dilapisi dengan cairan monster kecil yang menyebabkan kelumpuhan pada elf, menasihatinya untuk tetap diam. Pada saat itu, ibu ratu yang penuh nafsu menyadari bahwa dia mudah ditangkap. Lin Tian memberitahu ratu bahwa dia mendengarnya
berbicara tentang alat peningkatan dan tonik kegembiraan, menemukan bahwa ini adalah tujuan Goblin untuk para elf. Menghadapi bilah tuan masa depannya, Ibu Ratu percaya dia sekarang berada di hadapan pemimpin baru suku monster kecil, seperti yang disebutkan oleh Kasana yang telah dia pecat. Selanjutnya, Ratu ketakutan oleh suara teriakan minta tolong di luar rumah pohonnya dan Lin Tian mengatakan kepadanya bahwa waktu untuk memutuskan hampir habis. Kemudian, anak laki-laki itu menuntun ibu suku ke jendela, menunjukkan padanya bahwa dia tidak bercanda dan memberitahu Ibu Ratu bahwa ini adalah waktu bagi mereka untuk membahas kerjasama. Pada saat itu, Ratu tidak percaya dengan apa yang terjadi di luar kamarnya. Para elf mulai berteriak memohon kepada ibu dari Tri untuk menyelamatkan mereka, mengatakan mereka tidak ingin diambil oleh para goblin, meninggalkan sang Ibu Ratu semakin putus asa. Sang Ratu yang marah bertanya kepada Lin Tian apa yang telah dia lakukan pada desanya dan anak laki-laki itu memberitahunya bahwa pada saat itu monster kecil tidak lagi lebih lemah dari para elf. Anak laki-laki kita memberitahu sang Ibu Ratu bahwa ketika sukunya kuat, mereka akan membunuh para goblin dan wajar saja jika monster kecil akan membalas dendam ketika mereka menjadi lebih kuat. Kemudian, Lin Tian mengatakan bahwa dia membutuhkan lebih banyak prajurit goblin yang kuat. Itulah sebabnya dia masih membutuhkan para elf dan apa yang akan terjadi pada mereka setelah mereka digunakan hanya bergantung pada sikap ibu suku. Akhirnya, sang ratu yang tak tahu malu menyerah, memohon belas kasihan, meminta agar anak-anaknya diampuni dan dibiarkan hidup. Sang ibu ratu dengan tegas berlutut di hadapan Lin Tian. Ratu kita yang cantik setuju untuk tinggal dan membiarkan para wanita elfnya melahirkan anak dengan para goblin sehingga memperkuat mereka. Sekarang di desa monster kecil, Kasana hancur melihat bahwa bahkan ibunya ditangkap oleh para goblin, sementara ratu meminta maaf kepada putrinya karena tidak percaya pada kemungkinan kekalahan mereka. Pada saat itu, sang ibu ratu memberitahunya bahwa hanya ketika wanita dan anak-anak yang tak berdaya tetap ada untuk melestarikan garis keturunan elf. Ratu mengatakan bahwa semua wanita elf telah bermain dengan para goblin, menenangkan putrinya. Sang ibu ratu mengatakan bahwa sejak saat itu mereka hanya dapat bertahan hidup dalam suku monster kecil dengan bersikap masuk akal. Lin Tian memberitahu ratu dan putrinya bahwa dia akan mengurus semua orang dengan menyediakan 3 kali makan sehari. Tetapi jika mereka memiliki niat buruk, mereka tidak boleh menyalahkannya karena bersikap kejam dan menghabisi mereka. Memikirkan kesejahteraan sukunya, sang ibu ratu menjawab bahwa dia mengerti pesannya. Selanjutnya, ratu memberitahu Lin Tian bahwa dia memiliki permintaan untuk dibuat, mengatakan bahwa mereka semua adalah anak-anaknya dan bertanya kepada bocah itu apakah dia dapat merawat mereka. Pada saat itu, Lua tampak berjuang untuk merawat begitu banyak anak elf dan goblin. Lin Tian mengerti bahwa sang ibu ratu berperilaku seperti ini karena cinta keibuan yang tak terbatas. Tunduk pada permintaan yang dimiliki elf, Lua memanggil pemimpin suku, mengatakan dia tidak dapat mengurus semua anak-anak itu sendirian. Kemudian, Lin Tian memutuskan untuk memberikan permintaan ibu ratu dan membiarkannya merawat anak-anak elf, mengetahui bahwa bayi-bayi itu akan membawa kekuatan yang cukup besar bagi suku di masa depan. Bertujuan untuk memperkuat dirinya sendiri, anak laki-laki kita menggunakan sistem untuk melihat status. Menganalisis statistik, Lin Tian bertanya-tanya apakah kualifikasinya telah dibuka ke level tertinggi karena baru-baru ini nilai-nilai yang diperolehnya diubah menjadi atribut. Pada saat itu, anak laki-laki kita menyimpulkan bahwa sekarang dia hanya perlu terus memiliki anak untuk secara langsung meningkatkan kekuatannya. Melihat sukunya dan melihat bahwa semuanya berjalan sesuai rencana, Lin Tian yakin bahwa kekuatannya saat ini sudah cukup untuk akhirnya mengalahkan Loder. Secara bertahap, lebih banyak bayi elf dengan penampilan seperti goblin sedang lahir. Bagaimanapun, para wanita elf merasa jijik setelah kelahiran anak-anak mereka, meminta monster-monster kecil yang menakutkan itu untuk diambil dari mereka. Protagonis kita bertanya kepada Lua berapa banyak bayi yang telah lahir sejauh ini dan gadis itu menjawab bahwa itu antara 30 dan 40. Kemudian, Kasana tampak putus asa dan kesakitan yang luar biasa. Lin Tian tampak khawatir karena sang putri sedang mengandung anaknya. Dengan cepat, anak laki-laki kita mendekati gadis yang berteriak kesakitan karena melahirkan, sementara ratu mencoba membantu putrinya, memohon sang putri untuk tidak menyerah. Putus asa dan takut untuk kehidupan anak pertamanya, ibu ratu memohon kepada Lin Tian untuk membantu gadis itu melahirkan karena ini adalah pertama kalinya dia memiliki bayi. Dengan maksud untuk membantu dan juga prihatin terhadap kesejahteraan sang putri dan anaknya, anak laki-laki itu meminta Lua untuk membuka kaki sang putri karena melihat bahwa anak laki-laki itu akan membantu putrinya berhenti menderita. Ibu ratu bertanya kepadanya apakah dia benar-benar tahu cara melahirkan bayi dan dia menjawab bahwa dia cukup tahu. Namun, Kasana tidak percaya bahwa Lin Tian mampu membantunya, mengatakan dia tidak ingin dia menyentuhnya. Kemudian, protagonis kita kesal dengan gadis itu, memerintahkannya untuk diam, mengatakan bahwa anak-anak itu miliknya. Akhirnya, anak laki-laki itu berhasil melahirkan bayi, memberitahu mereka bahwa sang putri
putri baik-baik saja. Setelah membantu kelahiran bayi-bayi itu, Lua memuji Lin Tian karena luar biasa dan menyelamatkan nyawa Kasana. Tetapi, anak laki-laki itu dengan rendah hati mengatakan itu bukan masalah besar. Kemudian, sesuatu menarik perhatian pasangan itu ketika mereka mendengar teriakan yang datang dari kandang lain. Lin Tian menemukan para goblin dalam kegilaan atas seorang elf yang meminta bantuan karena dia baru saja melahirkan. Pada saat itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Memegang belatinya dan ditemani oleh ibu ratu, Lin Tian dengan cepat pergi ke kandang tempat para goblin mencoba mengambil elf itu dengan paksa dan memerintahkan mereka untuk berhenti. Protagonis kita mengatakan mereka harus menunggu sampai para betina pulih sepenuhnya. Jika tidak, mereka akan menghadapi konsekuensinya. Saat itu juga, anak laki-laki itu memerintahkan bahwa mulai sekarang setiap elf akan menerima porsi buah ekstra di luar jumlah biasanya. Terkesan dengan tindakan Lin Tian, ibu ratu mengatakan dia benar-benar berbeda dari goblin biasa dan dia menjawab bahwa semakin baik mereka berperilaku, semakin baik perlakuan mereka. Sekali lagi, anak laki-laki kita memutuskan untuk menggunakan simulasi untuk memvisualisasikan bagaimana rencana balas dendamnya akan terungkap. Setelah momen itu, kemudian dia diberitahu bahwa setelah banyak upaya, Lin Tian menaklukkan suku elf dan menghamili semua wanita elf yang melahirkan goblin dengan atribut yang lebih kuat. Selanjutnya, melihat peningkatan anggota desa, anak laki-laki itu memutuskan untuk membalas dendam terhadap Loder dan yang lainnya dan dia menyusup ke kota Brett sendirian dan menemukan kelompok itu. Setelah simulasi, sistem menawarkan 3 pilihan kepada protagonis kita, masing-masing dengan skor berbeda yang dievaluasi setelah selesai. Lin Tian bertanya-tanya apakah dia benar-benar menemukan mereka dan mengingat bahwa kekuatannya saat ini hampir sama dengan Loder dan dia tidak dapat meremehkan teman-temannya. Percaya bahwa atributnya saat ini memungkinkan dia untuk dengan mudah mengalahkan Loder. Anak laki-laki kita memutuskan untuk menguji opsi pertama dari simulasi yang bertindak sendiri melawan musuh-musuhnya. Kemudian, sistem memberitahunya bahwa Lin Tian akhirnya menemukan Loder dan hampir menghabisinya, tetapi pada saat itu Master Kapten muncul. Sayangnya, Sein pedang manusia menyelamatkan Loder dan anak laki-laki itu dihabisi oleh penyelamat musuhnya. Setelah itu, kelompok tersebut kembali ke ibu kota dan tidak pernah terlihat lagi. Secara ringkas, ketika menghadapi Sein pedang, tidak ada peluang untuk melarikan diri dan Lin Tian menyadari dia harus lebih berhati-hati sejak saat itu. Pada saat ini, anak laki-laki itu bingung dengan informasi yang diperoleh dari simulasi, mencoba untuk memahami mengapa kekuatan yang begitu kuat akan muncul di tempat yang begitu kecil. Kemudian, Lin Tian melihat ibu ratu dan semakin yakin bahwa dia perlu bergegas dengan penguatan maksimalnya. Protagonis kita tidak melihat cara lain dan memutuskan untuk bertindak. Lin Tian memberitahu Lua bahwa dia perlu pergi ke wilayah manusia selama beberapa hari dan dia akan bertanggung jawab atas suku tersebut. Tetapi ratu khawatir jika anak laki-laki itu terbunuh. Kemudian, pemimpin memberitahu ibu ratu bahwa dia tahu tentang perseteruannya dengan manusia dan tanpa diduga ibu peri memberitahu anak laki-laki itu bahwa dia bisa mengucapkan mantra siluman padanya. Puas, Lin Tian memberitahu ratu bahwa ini persis seperti yang dia harapkan akan dikatakannya dan dia bersemangat tentang bantuan spontan sekutunya. Anak laki-laki kita memberitahu ibu ratu bahwa dia tidak berharap dia peduli dengan keselamatannya dan dia berkata dia hanya takut jika dia meninggal, para goblin akan ditinggalkan tanpa pemimpin yang memikirkan kesejahteraan rakyatnya. Memikirkan kesejahteraan rakyatnya, ratu mengingatkan Lin Tian bahwa semua anaknya ada di desa itu dan jika dia kembali hidup-hidup semua orang akan aman. Lua, ditemani oleh ibu ratu, memberitahu protagonis kita bahwa dia akan menjaga suku dan ketidakhadirannya dengan baik sementara bocah itu menuju tujuannya. Sekarang di kota yang cerah, orang-orang berjalan dengan tenang saat beberapa tentara berpatroli di daerah itu. Tampaknya itu adalah tim patroli yang memastikan keamanan daerah tersebut. Setelah menyaksikan begitu banyak tentara yang menjaga kota, Lin Tian bertanya-tanya apakah Santo Pedang telah tiba. Namun, bocah kita ingat bahwa dia menghabiskan sepanjang hari mengumpulkan informasi dan tidak mendengar berita tentangnya. Protagonis kita menganggap semua patroli ini aneh. Lalu, Lin Tian memperhatikan bahwa beberapa orang sedang menuju ke tempat yang sama. Dengan cepat, anak laki-laki itu pergi ke sana. Kemudian, dia menemukan orang-orang melihat peringkat tim petualang di kota cerah. Pada saat ini, kita melihat bahwa Loder berada di puncak papan peringkat. Lin Tian bertanya-tanya apakah Lord Loder telah berkembang dalam kekuatan untuk menduduki peringkat pertama di antara para petualang. Protagonis kita melihat bahwa dia perlu bergegas dan menemukan lebih banyak petunjuk jika tidak rencana balas dendamnya akan gagal. Saat melewati sebuah kedai, anak laki-laki itu mendengar seseorang berkata bahwa semua orang dapat minum padanya dan bahwa mereka akan minum sampai mereka tidak bisa lagi. Kemudian, sesuatu menarik perhatian anak laki-laki itu dan dia berhenti. Dengan cepat mengenali suara itu, puas karena akhirnya menemukan targetnya, anak laki-laki kita tersenyum saat memasuki kedai. Lin Tian melihat Loder minum seolah-olah dia tidak khawatir. Pada saat ini, salah satu teman
Loder mulai memujinya karena bersama dengan Freya menyelamatkannya dari monyet berlengan depan dan wanita itu menekankan betapa hebatnya kapten itu. Kemudian, seorang anggota tim Basi memberitahu pria itu bahwa konyol untuk membual tentang sesuatu yang sekecil monster kecil yang lemah. Teman Loder yang marah memerintahkan pria itu untuk pergi dan berhenti berbicara omong kosong seperti dua anak-anak. Anggota Basi memberitahu pria itu bahwa meskipun dia berada di tim pahlawan, dia akan tetap memukulinya dengan tidak sabar. Pemilik kedai mengatakan bahwa baru-baru ini naga memasuki musim kawin dan menangkap ternak dan jika mereka sekuat yang mereka klaim, mereka harus menghentikannya saat itu juga. Informasi ini menarik perhatian Lin Tian yang sedang minum dengan hati-hati. Lalu, pria itu menegaskan bahwa jika naga jahat menyerang kota cerah dan ibu kota tidak mengirim bala bantuan tepat waktu, para petualang tidak akan dapat mengusir serangan gerombolan yang berarti semua orang akan menghadapi kegelapan. Loder yang percaya diri memutuskan untuk mengatakan bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan karena dia secara pribadi memanggil tuannya, Pedang Suci, dan bersama-sama mereka akan menyatukan kekuatan melawan naga dan mengalahkan mereka semua. Prajurit di kedai itu tercengang oleh klaim kapten karena dia memiliki begitu banyak pengaruh dengan seseorang yang begitu kuat. Gembira dengan informasi itu, para prajurit mulai memuji Loder, mengatakan bahwa jika mereka berhasil, dia akan dinobatkan sebagai pahlawan kota cerah. Lalu, kapten berdiri, mengatakan bahwa dia akan menawarkan minuman kepada semua orang yang hadir sebagai pra-perayaan untuk kedatangan orang suci dan untuk melenyapkan naga. Setelah mendengar semua informasi itu, Lin Tian melihat kesempatan untuk menyerang musuh-musuhnya menggunakan kedatangan binatang buas di kota dan meninggalkan tempat itu. Loder melihat bocah itu meninggalkan kedai, bahkan setelah dia menawarkan untuk membayar semua minuman, bertanya kepada bocah itu apakah dia tidak akan tinggal untuk minum. Objektif dan mengarahkan, protagonis kita menjawab bahwa dia tidak akan. Lin Tian dengan dingin memberitahu Loder bahwa akan ada lebih banyak kesempatan di masa depan. Kemudian, kapten merasa aneh bahwa seseorang akan menolak minuman gratis. Kota yang cerah dihias sepenuhnya menunggu kedatangan Pedang Suci. Saat ini, kita melihat Loder mendekati tuannya yang sedang bermeditasi di sebuah kuil. Kemudian, kapten memberitahu Pedang Suci bahwa jarak naga jahat itu melayang semakin dekat dan kemungkinan akan menyerang kota segera setelah pernyataan Loder. Tuannya meraih senjatanya dan mulai berdiri. Kemudian, Pedang Suci bertanya kepada muridnya bagaimana tugas yang dia berikan kepadanya berjalan. Loder menjawab bahwa 10 binatang pemburu naga dibuat sesuai dengan rencana tuannya dan dia mengatakan kepadanya bahwa jika terjadi kesalahan maka reputasinya akan dipertaruhkan. Setelah meninggalkan kuil, kapten dan orang suci itu bertemu dengan kerumunan yang takjub berada di hadapan seseorang yang begitu agung dan berkuasa. Berpikir secara strategis, sang guru memberitahu Loder bahwa ini adalah momen spesial dan bertanya mengapa semua orang berdiri di sekitar dan memerintahkan mereka untuk bersiap berperang. Kemudian, seperti yang diprediksi, sesuatu mendekati kota cerah. Seekor binatang terbang besar muncul, sudah memegang penduduk di cakarnya sementara semua orang berlari dengan putus asa. Orang suci itu kemudian memberitahu mereka bahwa itu adalah naga pengintai. Pada saat itu, sang guru mengatakan bahwa ketika dia muncul, dia segera menarik seluruh gerombolan naga dan memerintahkan Loder untuk membawa teman-temannya dan mengikutinya ke tembok. Segera setelah seorang goblin mendekati Lin Tian, memberitahunya bahwa seekor naga telah tiba di kota. Monster kecil itu memberitahu pemimpin bahwa dia pergi untuk memeriksa dan melihat banyak prajurit di tembok bertanya apa yang harus mereka lakukan. Lin Tian yang dingin dan penuh perhitungan memberitahu mereka bahwa waktu untuk menyerang musuh mereka hampir tiba. Tetapi untuk saat ini mereka akan menunggu seperti ahli strategi sejati. Protagonis kita bersama banyak goblin tingkat tinggi mengatakan sudah waktunya untuk menikmati pertunjukan. Pada saat itu, beberapa naga langsung menuju ke kota cemerlang. Namun, tiba-tiba seberkas cahaya menyambar salah satu binatang terbang tepat di sayap. Loder dan Freya terkejut menyaksikan apa yang dapat dilakukan senjata-senjata itu. Kemudian, Pedang Sein setelah memukul naga dan menunjukkan cara menggunakan balista bertanya kepada prajurit apakah dia mengerti cara menggunakannya. Selanjutnya, semua prajurit bersiap untuk menyerang naga menggunakan senjata yang disediakan oleh tuan mereka. Dengan cepat, binatang terbang mulai jatuh satu persatu terkena balista. Pada saat ini, para prajurit mulai merayakan betapa efisiennya senjata-senjata itu melawan naga. Tetapi kemudian sesuatu menarik perhatian semua orang. Sesuatu yang tampaknya sangat kuat sedang mendekati kota bersinar dan orang-orang jatuh ke tanah mengatakan kepala mereka sangat sakit. Loder dan Freya ketakutan tampaknya mengetahui monster mana yang datang. Akhirnya, kita melihat ibu naga emas dan ungu sementara para prajurit dibiarkan kaget menyatakan bahwa senjata-senjata itu tidak akan cukup untuk mengalahkannya. Dengan matanya tertuju pada kota, binatang itu muncul marah. Kemudian, ibu naga bersiap untuk meluncurkan serangan yang kuat. Dengan cepat, binatang yang sangat besar melepaskan semburan api ke dinding. Pada saat itu, semua prajurit menggunakan
menggunakan balista pembunuh naga mulai berlari mengatakan kota itu akan jatuh. Tetapi sesuatu yang tidak terduga terjadi. Lingkaran sihir yang kuat muncul dan seseorang meminta mereka untuk tidak panik. Kemudian, pedang Sein melangkah masuk menyatakan bahwa dia sendiri akan melawan ibu naga dan memerintahkan semua orang untuk terus mempertahankan kota. Secara mengejutkan, sang master menciptakan medan perlindungan yang sangat besar menggunakan sihir pedangnya. Pada saat itu, kita melihat bahwa penghalang yang diciptakan oleh Santo tidak hanya melindungi kota dari serangan ibu naga, tetapi juga mencegah binatang buas lainnya menyerang tembok. Lin Tian berhati-hati dan menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Menyaksikan pertempuran dari puncak gunung, protagonis kita tidak terkejut bahwa Santo berhasil mempertahankan kota dari serangan ibu naga mengingat statistiknya. Namun, dia mengagumi kekuatan luar biasa yang ditunjukkan oleh binatang besar itu saat tiba dan menyerang kota. Pada saat itu, Lin Tian memeriksa statistik pedang Sein yang mengesankan dan menemukan mengapa dia mampu menetralkan serangan ibu naga tanpa banyak kesulitan. Kemudian, anak laki-laki kita menekankan bahwa Master Loader memang sangat kuat dan merasa lega bahwa tidak perlu melawannya untuk membalas dendamnya. Lin Tian menyatakan bahwa ibu naga lebih lemah dari Santo, tetapi memiliki daya tahan yang superior. Protagonis kita mengatakan bahwa meskipun Master berhasil menyerang binatang buas dengan pedangnya, dia tidak akan dapat mengalahkannya dengan mudah. Melihat bahwa Santo itu sibuk melawan ibu naga, Lin Tian mengatakan ini adalah kesempatan emas yang telah ia tunggu-tunggu. Anak laki-laki kita menyatakan bahwa kesempatan untuk akhirnya membalas dendam pada umat manusia telah tiba dan memerintahkan para goblin untuk mengikuti rencana untuk menyusup ke kota. Sementara ibu kota sedang diserbu oleh naga, mereka tidak tahu bahaya lain sedang mengintai. Loader mengatakan bahwa binatang buas yang terbang itu sulit untuk dihadapi, tetapi ia berterima kasih atas ajaran gurunya yang menyatakan bahwa berkat gurunya ia sekarang menjadi pembunuh naga. Kemudian, untuk melihat kejutan seorang penduduk datang berlari dengan panik berteriak bahwa para goblin sedang menyerang kota. Pada saat ini, kita melihat tim kapten melawan naga dan Loader menekankan bahwa monster kecil itu bodoh, tetapi ia tidak percaya mereka cukup bodoh untuk menyerang ibu kota. Kemudian, untuk si pemberani, Loader terkejut penduduk lain muncul berlari dengan beberapa goblin mengejarnya. Akhirnya setelah melihat monster kecil, Kapten menemukan dirinya dalam kesulitan. Bertindak seperti pahlawan sejati, Loader memerintahkan teman-temannya untuk menangani naga yang tersisa sementara ia dan Freya berurusan dengan para goblin. Pada saat ini, kita melihat monster kecil melarikan diri saat ia melihat pahlawan ibu kota datang ke arahnya. Loader yang marah berteriak agar monster kecil tidak melarikan diri. Namun, tampaknya para goblin telah merencanakan hal yang tidak biasa, yaitu mundur. Kemudian, akhirnya Loader dan Freya ditangkap oleh monster kecil mengikuti rencana Lin Tian. Dalam upaya untuk membebaskan mereka, rekan kapten berteriak bahwa mereka datang untuk menyelamatkannya, tetapi mereka tidak dapat mendekat karena jumlah goblin yang mengelilingi mereka. Secara tak terduga, Lin Tian yang pendendam tiba tanpa diketahui di tengah pertempuran. Loader mencoba memperingatkan mereka tentang bahaya yang mendekat dari belakang, tetapi sebelum para prajurit dapat membela diri, Lin Tian dengan cepat menghabisi mereka dengan belati super tajamnya. Pada saat itu, Loader dan gadis pedang dibiarkan putus asa menyaksikan seorang goblin mengalahkan rekan mereka dengan kelincahan seperti itu. Dengan sarkastis, anak laki-laki kita mendekati kedua tahanan itu, mengejek mereka, mengatakan dia tidak percaya mereka ditangkap dengan mudah. Berani dan marah saat melihat prajuritnya dikalahkan, Loader berteriak bahwa dia akan menghabisi semua goblin kotor. Namun, Lin Tian menendang kapten, menyuruhnya untuk melihat-lihat lebih baik dan berhenti berbicara omong kosong. Kemudian, anak laki-laki kita memerintahkan monster kecil untuk membawa Loader dan Freya melalui selokan dan keluar dari kota sementara yang lain mengikuti mereka ke tembok untuk menghancurkan manusia busur silang. Di tengah pertempuran melawan ibu naga, Sein Pedang mendengar teriakan minta tolong yang datang dari ibu kota dan tidak percaya goblin menyerang. Pada saat itu, binatang besar dan gelap itu mengejek Master Loader, mengatakan mereka dalam masalah. Pada saat itu, ibu naga dan Sein Pedang terlibat dalam pertempuran yang melelahkan, menunjukkan kekuatannya dan mengejek Ratu Binatang. Master Loader bertanya apakah dia mengalami kesulitan dan menyerangnya dengan ganas, menempatkannya dalam bahaya. Mendominasi pertempuran, Sein mengatakan ibu naga praktis dikalahkan dan bertanya-tanya apakah Warriors telah berurusan dengan naga dan goblin. Kemudian, ledakan besar terjadi di tembok. Semua kekacauan di kota itu menarik perhatian Sein dan ibu naga yang akan dikalahkan mengatakan monster kecil tiba pada waktu yang tepat. Menyadari bahwa penyelamat kota yang cerah terganggu, Ratu Naga dengan cepat melarikan diri. Saat dia melarikan diri, Ibu Bis memberitahu Sein bahwa ketika dia pulih,
dia tidak akan memaafkannya. Sang prajurit yang kuat marah karena membiarkan binatang besar itu melarikan diri. Dipenuhi amarah karena tidak mampu menghabisi sang Ratu Naga, sang penyelamat kota terang berkata bahwa cepat atau lambat dia akan pergi ke Pulau Naga dan melenyapkan mereka semua. Setelah semua kekacauan di kota berakhir, sang Santo kembali ke tanah, kesal melihat bahwa Loder dan kelompoknya bahkan tidak mampu melenyapkan goblin sederhana. Kemudian, salah satu prajurit memberitahu penyelamat kota bahwa Kapten dan Freya ditangkap oleh monster kecil. Pedang Sein tidak percaya setelah mendengar informasi itu. Sang prajurit memberitahu penyelamatnya bahwa goblin-goblin itu tidak normal. Pada saat itu, seorang anggota kelompok kapten memberitahu Santo bahwa monster-monster kecil itu sekuat ras-ras besar dan bahkan Loder tidak dapat mengalahkan mereka. Marah dan berpikir untuk menyelamatkannya, prajurit penyelamat kota menyatakan bahwa dia akan pergi ke hutan ajaib untuk memusnahkan semua goblin. Namun, seorang penduduk setempat meraih lengan para Santo, memohon padanya untuk tinggal di kota karena jika naga atau monster kecil kembali menyerang mereka akan selesai. Kemudian, semua orang mulai memohon juru selamat untuk tetap tinggal dengan mengatakan mereka adalah warga kuil dan kekaisaran dan juga harus dilindungi olehnya. Pada saat itu, pedang suci setuju dengan penduduk bahwa dia harus melindungi mereka dan dibandingkan dengan anggota kelompok pahlawan karena itu adalah tanggung jawabnya yang sebenarnya. Kembali ke desa Goblin, semua orang mulai merayakan setelah melihat bahwa pemimpin suku telah kembali. Monster kecil dari suku itu heran melihat bahwa Lintian telah kembali dengan tahanan manusia. Tanpa ampun, gadis suci itu terlempar ke tanah. Pada saat itu, salah satu prajurit Lintian memerintahkan para tahanan untuk tidak menimbulkan masalah. Loder terkejut melihat bahwa Goblin telah menangkap beberapa elf. Sementara itu, Freya berkomentar bahwa dia percaya ada pahlawan di suku itu. Loder bertanya kepada rekannya apakah dia sudah pulih dan gadis itu menjawab bahwa racun di tubuhnya kuat, tetapi konstitusi sakralnya akan segera lengkap. Setelah mendengar Freya berbicara tentang kekuatannya, Lintian menyelinap mengejek gadis itu dengan mengatakan dia tidak membayangkan dia bisa pulih begitu cepat. Pada saat itu, gadis itu memasuki keadaan putus asa, bertanya kepada anak laki-laki kita bagaimana dia tahu namanya dan apa niatnya dalam menangkap mereka. Dengan tatapan gelap, Lintian mendekati gadis suci dengan kebencian yang dalam di hatinya. Protagonis kita menggali cakarnya ke paha gadis itu. Selanjutnya, Freya berteriak putus asa kesakitan sementara Loder melihat tanpa daya. Kemudian, Kapten berteriak pada Lintian untuk berhenti menyiksa rekannya, tetapi saat berteriak pada pemimpin suku Goblin, Loder pemberani itu diserang oleh monster kecil yang marah. Dengan Lintian, Kapten bertanya kepadanya apakah dia sadar akan konsekuensi dari menangkap mereka, memperingatkan bahwa pedang suci akan menemukan mereka dan memusnahkan mereka. Yakin, anak laki-laki kita mengatakan bahwa Tuan Loder juga akan menjadi mangsanya dan bahwa dia hanya menunggu saat yang tepat. Bahkan jika dia mencoba menemukan mereka, dia tidak akan pernah melanjutkan rencananya. Rencana Lintian memberitahu Goblin Kuang bahwa dia akan bertanggung jawab atas semua orang dari generasi kedua dan memerintahkan mereka untuk pergi ke hutan untuk memburu beberapa monster. Yakin bahwa dia akan diburu oleh manusia, anak laki-laki kita memutuskan untuk mempercepat evolusinya dan melakukan interogasi. Dengan Loder menekan kakinya di dadanya, Lintian bertanya kepada Kapten apakah mereka menikmati menangkap goblin dan menyiksa mereka secara rahasia seperti yang mereka lakukan kepadanya di kehidupan lain. Loder kemudian tampaknya tidak menyadari apa yang dibicarakan anak laki-laki itu, tetapi Lintian menjadi kesal dan mengatakan Kapten merespons terlalu lambat dan memutuskan untuk mengambil tindakan. Dengan kebencian yang besar di dalam hatinya, anak laki-laki kita memotong telinga musuhnya dan Loder mengutuknya dengan mengatakan itu sangat menyakitkan. Dikuasai oleh amarah, Kapten memberitahu Lintian bahwa semua yang mereka lakukan adalah untuk melindungi umat manusia dan bahwa tugas mereka adalah untuk memusnahkan goblin yang merupakan makhluk terkutuk. Dengan sarkastis, anak laki-laki itu mengejek pernyataan Loder dengan mengatakan mereka mungkin memburu monster kecil untuk meningkatkan statistik kelompok pahlawan, yang menunjukkan bahwa dia mengenal mereka dengan baik. Lintian mengatakan bahwa menghabisi tahanan bersama dengan monster lebih mudah daripada menyelamatkan mereka dan dia bertanya berapa banyak manusia yang telah mati karena apa yang disebut keadilan ini. Pada saat itu, Loder tampaknya benar-benar terkejut dengan tuduhan anak laki-laki itu. Freya yang sudah sangat lemah juga tidak percaya, bertanya-tanya bagaimana goblin yang sederhana tahu banyak tentang apa yang mereka lakukan. Benar-benar dikuasai oleh kebencian, Lintian memberitahu mereka berdua bahwa tidak seperti mereka, dia tidak perlu berpura-pura dan karena dia adalah makhluk jahat, dia akan memberi musuh-musuhnya pelajaran praktis. Tak berdaya, Freya memohon Loder untuk menyelamatkannya. Pada saat itu, gadis itu mulai memohon
memohon belas kasihan. Loader jatuh putus asa saat dia melihat rekannya disiksa. Kemudian, Lin Tian memberitahu gadis suci itu bahwa pada saat ini dia akan mengembalikan kata-katanya sendiri padanya dan bahwa pelajaran baru saja dimulai. Dia mengatakan padanya lebih baik dia berpegangan erat. Protagonis kita kemudian mencengkeram leher tahanan dan mengatakan dia ingin kaptennya melihat apa yang akan dilakukan padanya. Lin Tian yang gelap menyerahkan Freya ke Goblin dan mengatakan dia ingin melihat seberapa banyak dia bisa bertahan setelah disiksa oleh mereka semua. Pada saat itu, Loader tidak percaya, menyadari dia akan dipaksa untuk melihat rekannya disiksa tanpa bisa membantunya. Kemudian, semua monster kecil mulai mendekati gadis suci itu seperti yang diperintahkan pemimpin. Setelah itu, seorang goblin datang memberitahu yang lain bahwa sekarang gilirannya untuk menjaga tahanan. Monster kecil yang telah menjadi penjaga memberitahunya bahwa Lin Tian memerintahkannya untuk tetap hidup. Pada saat itu, kita melihat betapa lemahnya Freya setelah semua penyiksaan dan penjaga mengatakan dia masih baik-baik saja seperti yang diperintahkan. Loader meminta rekannya untuk bertahan dan gadis yang sangat lemah itu memberitahu kapten bahwa dia tidak perlu khawatir karena dia tidak menderita. Kemudian, tahanan itu ditegur oleh penjaga yang mengatakan dia tidak punya hak untuk berbicara, menekan kepalanya ke bawah dengan kakinya. Sementara itu, ketika Ratu Elf merawat bayinya, dia bertanya kepada putrinya apakah Lin Tian benar-benar menyimpan dendam terhadap manusia dan gadis itu menekankan bahwa mereka memang dalam masalah. Setelah mendengar keraguan Ibu Elf, Lua datang memberitahunya bahwa bocah itu telah menyebutkan bahwa dia akan membalas dendam pada manusia dan karena alasan ini dia mungkin menyimpan dendam. Terpesona oleh Lin Tian, Ratu Elf menyoroti betapa bertekadnya dia dan bahwa dia tidak pernah membiarkan pelanggaran tidak terjawab, itulah sebabnya mengapa dia adalah goblin paling istimewa yang pernah dia lihat. Elf itu tersipu dan berpikir bahwa bahkan dalam hal itu dia kuat dan terasa aneh baginya seolah-olah dia ingin ditaklukkan olehnya lebih lagi. Sementara itu, di lokasi lain, seorang goblin berbicara kepada MC, memberitahunya bahwa elf generasi kedua yang pergi berburu telah kembali. Mereka telah kembali lebih awal dari yang diharapkan dan membawa banyak mangsa di punggung mereka. Goblin yang panik memberitahu kepala suku bahwa mereka telah kembali. Dia berada di level 33 dan sudah memiliki upeti yang begitu berkembang sehingga mereka hampir cocok dengan MC. Dia terkesan. MC bertanya mengapa mereka kembali begitu awal, apakah perburuan itu berhasil. Dia mengatakan mereka membunuh semua monster di dekatnya dan hanya bisa pergi ke barat di hutan, tetapi mereka menemukan goblin membantai suku lain. MC bertanya suku mana di barat yang dibantai oleh goblin yang lebih besar. Goblin lain mengatakan itu adalah suku Bloodfang. Ketika mereka membagi tim untuk menemukan monster, mereka akhirnya menemukan beberapa percobaan tri dengan mark mereka. MC merasa menarik bahwa mereka semua adalah goblin besar. Menangkap pemimpin mereka akan sangat baik untuk rencana perlawanan terhadap manusia. Kapten yang ditangkap mulai tertawa, menyebut mereka bodoh. Apakah mereka masih berani bermimpi mereka akan segera dikalahkan oleh para ksatria? MC berbalik dan mengatakan bahwa jika dia tidak membuka mulutnya, dia bahkan tidak akan mengingat keberadaan manusia. Goblin mendekati kapten, tetapi MC mengatakan masih ada manusia lain di sana. Sang kapten dengan putus asa bertanya apa yang mereka rencanakan. Seorang goblin mencengkeram wajah manusia itu dengan mulutnya, mengatakan bahwa akhirnya gilirannya dan kulit manusia itu terlalu lembut, membuat sang kapten putus asa. Freya terdiam, dipaksa untuk menyaksikan seluruh kejadian itu. Beberapa jam kemudian, sang kapten kelelahan berbaring tengkurap, hampir tidak sadarkan diri. Malam tiba dan seorang goblin bertanya kepada Lennon apakah mereka akan menyerang suku goblin besar, yang mana dia mengonfirmasi bahwa mereka akan menyerang dan mereka akan menangkap pemimpin mereka. Dia bahkan punya nama baru untuk suku itu, suku Langit Gila. Para goblin mulai berteriak dan merayakan, memanggilnya kuat. Suku itu sekarang punya nama dan mereka mulai meneriakannya tanpa henti. Seorang elf berkata mereka pasti sangat kuat karena mereka mengalahkan begitu banyak suku, tetapi sang protagonis berkata jangan khawatir karena dia percaya diri. Dia masih punya kartu truf yang belum dia gunakan dan dengan pernyataan itu kita melihat Freya diikat dan hampir sepenuhnya telanjang. Keesokan harinya, kita melihat protagonis menonton dari suatu tempat dengan pandangan yang sangat bagus. Dia bisa melihat semuanya dengan sempurna. Saatnya untuk melihat kekuatan mereka. Dia membidik suku Bloodfang di hutan ajaib. Memang ada banyak goblin besar, tapi dia pikir itu adalah mungkin untuk berurusan dengan mereka semua. Dia melihat pemimpin mendekat dan memperhatikan bahwa goblin tampak sangat takut. Sebenarnya itu mengesankan, pemimpin suku menyenangkan darah sebenarnya adalah pahlawan goblin. MC memperhatikan bahwa dia tidak tampak sekuat itu dengan kekuatan tempur 900. Selusin goblin akan cukup baginya, tetapi menangkapnya hidup-hidup akan sulit. Racun yang melumpuhkan tidak akan seefektif pada pria sebesar dia, jadi dia harus memikirkan solusi lain. Dia berspekulasi bahwa jika dia bisa
menggunakan sihir penjara yang digunakan Freya padanya pada orang itu. Kemudian, dia memutuskan untuk pergi menemuinya. Kembali di suku Langit Gila, seorang goblin mendekati Lin Tian dan mengatakan dia melakukan seperti yang diperintahkan. Manusia hampir selesai dan MC memberi selamat kepada goblin atas pekerjaan yang dilakukan dengan baik. Gadis itu memohon untuk dibebaskan dari pandangan karena dia akan menebus dirinya sendiri di hadapan Tuhan. MC menyeka lukanya dengan kain hangat dan dia bertanya siapa dia. Belum melihat ke belakang ketika dia berbalik dan melihat protagonis, dia mulai berteriak agar dia tidak mendekat. Gemetar, dia berteriak bahwa dia menjadi gila, bahwa dia adalah iblis. Dia merasakan begitu banyak kesakitan. MC menamparkan wajahnya, mencengkeram punggungnya dan memeluknya sambil berkata bahwa hukumannya sudah berakhir. Dia menangis bertanya apakah itu benar. Dia menarik diri dari pelukan itu sambil berkata bahwa dia menepati janjinya, tetapi dia harus memilih keyakinannya. Dia bertanya keyakinan apa dan dia menjawab bahwa itu adalah memilih antara percaya pada Tuhan atau percaya padanya, menjadi peliharaannya dan lolos dari rasa sakit yang tak berujung. Dia mengatakan ini sambil membelai bagian atas kepalanya dan dia gemetar. Freya sudah membuat keputusannya. Saat berikutnya dia menarik napas dalam-dalam dan mulai menjilati jari-jari protagonis dan dia berkata sangat baik Freya sambil membelai wajahnya. Lin Tian mengatakan bahwa mulai sekarang dia akan menjadi satu-satunya tuannya dan dia akan disebut hewan peliharaan kecilnya. Freya merangkak, menggonggong dan memanggil MC tuannya. Dia mengangkatnya dan membawanya ke sumber air panas. Dia melepaskan pakaiannya dan memandikannya. Kenikmatan mandi membuatnya berkata dia akan melakukan apa saja untuknya karena dia baik padanya. Dia berkata itu sempurna, terus memandikannya. Kemudian, protagonis berkata dia ingin melihat Freya menggunakan kemampuan penjara cahaya suci dan dia bertanya apa itu. Dia menunjukkan dia buku setelah mandi dan dia bertanya apakah penjara suci itu apa yang ada di dalamnya. Freya fokus, mulai berdoa, tubuhnya melayang sedikit saat dia mulai menyalurkan kekuatan dan kemudian penjara raksasa muncul di hadapannya. MC terkesan dengan kekuatan Freya. Mereka berjalan melalui penjara suku. Kapten merasakan kehadiran mereka saat dia di penjara dan mulai berteriak pada Freya untuk menyerang MC dan menyembuhkan tubuhnya sesegera mungkin. MC mengatakan dia menyerah padanya dengan sukarela dan Kapten tidak mempercayainya. Dia adalah putri dari pemimpin gereja suci dan tidak akan menyerah begitu saja. MC memerintahkannya untuk berlutut dan mengatakan dia melakukan semua ini atas kemauannya sendiri dan dia segera menurut berlutut dan tersenyum padanya. Kapten menjadi putus asa setelah melihat pemandangan ini. Dia bersandar di jeruji sambil menyeringai dan meneteskan air liur dengan marah, mengatakan bahwa tindakannya akan membuat ras goblin menghilang dari dunia. Satu-satunya tujuan keberadaan ras goblin adalah untuk dimusnahkan oleh manusia. Gereja suci akan melenyapkan mereka semua. Lin Tian tidak menyangka ini adalah identitas Freya, jadi dia berterima kasih kepada Kapten untuk informasi ini dan memerintahkan goblin untuk memberinya banyak masalah. Dia memanggil Freya untuk pergi sekarang, saatnya untuk mengurus urusan lain. Mereka pergi dan MC mengatakan mereka akan mengendalikan suku Bloodfang. Sudah di tempat suku itu bersembunyi, seorang goblin berbicara dengan kepala suku, melaporkan bahwa semuanya sudah siap, gemetar ketakutan di depan pemimpin. Kepala suku berdiri mengatakan mereka akan menyerang suku di selatan. Mereka akan menangkap semua elf dan bersenang-senang dengan mereka dan goblin mulai bersemangat berteriak tentang kekuatan kepala suku mereka. Seseorang berteriak kepada kepala suku mengatakan seorang goblin menyerbu suku dan mencarinya. Kepala suku berbalik bertanya dari mana goblin inferior ini berasal. MC mendekat mengatakan dia adalah goblin Bloodfang tingkat heroik dengan kecerdasan yang mirip dengan manusia dan dia ada di sana untuk berbicara dengannya. Beberapa goblin bertanya apakah dia semacam mutan, tetapi dia mengatakan tidak, dia hanya sedikit lebih pintar dari goblin biasa, tetapi ini bukan saatnya untuk obrolan kosong. Dia adalah pemimpin suku Gila Langit dan membawa kepala suku mereka bersamanya untuk goblin lain hanya ada dua pilihan menyerah padanya, atau mati di sana. Kepala suku bertanya apakah MC adalah kepala suku yang membiarkan elf. MC mengatakan gennya bagus dan mengundangnya untuk ikut. Goblin pahlawan memanggilnya idiot dan berteriak agar dia diam. Mencengkeram seluruh kepala protagonis dengan satu tangan. Dia mengangkat protagonis di kepala mengatakan dia tidak berharap dia datang kepadanya. Ketika dia selesai dengan MC semua orang di suku akan menjadi miliknya. Goblin mulai melantunkan mantra untuk kepala suku untuk menghancurkan MC. Tetapi MC tanpa ekspresi mengatakan percakapan tidak berguna. Jika dia tidak ingin menangkap kepala suku Bloodfang hidup-hidup dia pasti
pasti sudah menghabisinya. Protagonis memotong tangan goblin dengan serangan jungkir balik dan dia berteriak putus asa. Kepala suku jatuh ke tanah sambil memegangi lengannya dan memerintahkan pengikutnya untuk menghancurkan protagonis. Goblin menyerang protagonis untuk membalaskan dendam kepala mereka dan Lin Tian menjentikan jarinya memerintahkan mereka untuk pergi sekarang. Pisau menembus dada goblin Bloodfang. Goblin dari suku gila langit mulai muncul dari kemampuan tembus pandang mereka dan musuh bertanya bagaimana itu mungkin tanpa membuat suara apapun. Pelayan MC berkata itu karena skill langka diam dan berteriak untuk menghancurkan semua goblin Fong darah karena itu adalah perintah dari kepala. Musuh menjadi putus asa. Beberapa goblin prajurit telah muncul dan semua orang di sana telah jatuh ke dalam perangkap. MC telah menggunakan negosiasi untuk membuat mereka rentan menarik semua perhatian pada dirinya sendiri. Goblin bukanlah tandingan kepala sehingga dia bisa melarikan diri tanpa masalah. Tetapi bahkan ketika melarikan diri dia berteriak bahwa dia harus membunuh MC terlebih dahulu kemudian menyerbu ke depan untuk memukulnya. MC berdiri dengan tangan disilangkan dan hanya mengatakan nama Freya. Dia kemudian mulai merapal penjara cahaya suci. Sangkar bercahaya muncul memenjarakan pahlawan goblin membuatnya bingung tentang apa yang telah terjadi. Itu adalah mantra cahaya dan goblin tidak dapat menggunakan sihir cahaya. Marah, dia menyaksikan pemandangan yang mengejutkannya. Freya berada di kaki MC memanggilnya Tuan. Dia memuji dia mengatakan dia adalah gadis yang baik dan telah tumbuh lebih kuat setelah bergabung dengan sisinya. Dia mulai berterima kasih padanya atas pujiannya. Kadang-kadang berlalu dan kita melihat pahlawan goblin dirantai dengan sihir cahaya memanggil MC bajingan sementara Lin Tian menyuruhnya jadilah pembiak yang baik. Kembali ke suku, kepala goblin dirantai ke batu dan MC mengatakan bahwa menjinakkannya membutuhkan usaha yang cukup besar. Membersihkan pisaunya dia berkata dia sudah selesai dan sekarang goblin tidak menimbulkan ancaman. Kapten terkesan dengan penangkapan pahlawan goblin dan bertanya-tanya bagaimana dia berhasil melakukan hal seperti itu. Lin Tian berbicara dengan Lua dan memberitahunya untuk membiarkan goblin lain menangani tugas inseminasi buatan. Dia harus mengawasi dan dia setuju. Dia menyerahkan Freya ke Lua mengatakan bahwa dia sekarang di bawah perawatannya dan Lua setuju. Dia memberitahu Ratu Peri untuk membantunya bersiap karena dia akan bertemu seorang teman. Dia membenarkan apakah itu benar-benar teman dan dia berkata ya itu adalah teman yang sangat penting. Dilihat dari kesombongan beban pasukan manusia akan segera tiba dan mereka mungkin tidak dapat menghadapinya jadi sudah waktunya untuk mengunjungi Ibu Naga. Pulau Naga setidaknya 100 km jauhnya dari sana dan cara tercepat untuk mencapai Pulau Naga adalah dengan memikat naga ke sana. MC telah meninggalkan beberapa lembu mati di tepi pantai untuk menarik naga. Itu akan segera muncul dengan semua bau darah itu. Dia tersembunyi di dalam salah satu lembu seperti Luke Skywalker berlindung dari dingin di Hot. Naga itu meraih lembu dengan cakarnya dan lepas landas menuju kembali ke Pulau Naga. Naga itu melaju dengan kecepatan penuh, kemudian melempar lembu yang ditangkapnya ke dalam lubang. Lembu itu menyentuh tanah dan saya tidak tahu bagaimana MC tidak berakhir sebagai daging giling dari jatuh itu. Tetapi dia muncul dari bangkai dan menyadari bahwa naga tidak berburu hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi sekarang dia hanya perlu menemukan Ibu Naga. Kemudian, sesuatu mendekatinya dari belakang, mengatakan ada sesuatu yang aneh bercampur dengan makanan yang mengejutkan protagonis. Naga ungu mengatakan mengenali MC, dia adalah kepala goblin yang telah menyerang suku cahaya tempo hari. Mengapa dia menyelinap di sekitar wilayahnya? Cerita apakah dia pikir naga itu tidak akan melahapnya? MC memintanya untuk menunggu karena dia ingin mengusulkan kesepakatan. Naga merasa itu menarik. Ada goblin kecil yang menawarinya kesepakatan dan dia mulai berubah menjadi bentuk manusia. Naga betina mengatakan bahwa jika itu sesuatu yang menyenangkan dia mungkin memutuskan untuk tidak melahap MC. Dia mengatakan padanya bahwa dia juga ingin membalas dendam pada pedang Sain. Jadi dia mengusulkan aliansi di antara mereka sebagai pembayaran untuk membebaskannya tempo hari. Naga itu heran bahwa makhluk yang lebih rendah seperti dia berani menantang pedang Sain ini membuatnya cukup penasaran. Dia hampir 2 kali ukuran MC berdiri di sampingnya dan bertanya bagaimana dia berencana untuk mengalahkan wanita itu. Dia menjawab bahwa itu sederhana, mereka hanya perlu mengirim naganya untuk sesekali mengganggu desa cahaya. Kemudian, dia bertanya tentang mereka, apa yang akan mereka lakukan, apa yang bisa dilakukan sekelompok goblin kecil untuk menantang wanita gila itu, apa rencananya. Dia meletakkan jarinya di bawah dagu protagonis dan mengatakan bahwa menghadapi pedang Saint Hedon tidak akan berhasil. Dia kemudian menjawab bahwa mereka perlu menyerang pikirannya. Menghancurkan jiwanya adalah cara terbaik untuk mengalahkannya. Ibu Naga tertawa dan berkata dia mengerti. Menggunakan goblin untuk menghancurkan tanpa kehilangan prajuritnya tampak terlalu sempurna. Protagonis kemudian bertanya apakah mereka punya kesepakatan dan dia berkata ya, tapi dia tidak berharap untuk menemukan goblin pintar seperti dia. Semakin dia menatapnya, semakin dia menyukainya dan menjilati bibirnya. Dia bertanya apakah dia
harus memberinya hadiah kecil. MC kagum dengan ini dan menyadari bahwa rupanya naga betina sedang dalam musim kawin. Ibu naga memperhatikan bahwa tubuh MC terlalu kecil untuknya, karena itulah masalahnya. Dia memutuskan untuk memberinya hadiah lain terlebih dahulu. Kemudian melihat kepala, dia bertanya-tanya yang mana yang harus dia pilih. Kembali di suku langit gila, Loader disalibkan di tengah-tengah suku sementara beberapa goblin berdiri di dekatnya bersenjata lengkap. Sudah lama sejak dia berada di sana dan para penjaga tidak datang untuk menyelamatkannya. Jika dia tidak melarikan diri segera, dia akan benar-benar kehilangan akal sehatnya. Tetapi dia tidak tahu bagaimana cara melarikan diri. Dia ingat bahwa goblin tidak terlalu tinggi. Jika dia bisa mencapai titik yang lebih tinggi itu akan bagus. Tetapi dia melihat sesuatu yang membuatnya takut. Itu adalah naga. Naga terbang. Dia berteriak pada goblin untuk melepaskannya dengan cepat karena dia tidak ingin dibakar oleh nafas naga. Goblin juga ketakutan oleh naga dan seorang elf bertanya bagaimana itu bisa sampai di sana. Tetapi yang lain mengatakan ada seseorang di punggung naga. Naga mendarat di depan semua goblin dan di atasnya tidak lain adalah protagonis. Dia turun melepas tudungnya dan berkata dia kembali dan goblin terkesan dengan kepulangannya. Dia menyuruh naga itu untuk beristirahat di sana dan tidak pergi dan para goblin berteriak bahwa Lintian sangat menakjubkan merayakan dengan sangat gembira. Loader tercengang bertanya-tanya apakah dia benar-benar goblin lalu berdoa agar ordo kesatria datang dan menyelamatkannya segera. Di kota cahaya beberapa ksatria mendekati pusat kota mereka membungkuk di hadapan Santo Pedang, tetapi dia berkata bahwa waktu hampir habis mereka seharusnya tidak memikirkan formalitas sudah waktunya untuk mengatur rencana penyelamatan secepat mungkin. Sistem memberitahunya bahwa dia memasuki alur cerita baru dan memiliki 3 opsi untuk dipilih terus membunuh monster, buat lebih banyak goblin atau maju 1 bulan. MC menyadari bahwa opsi ketiga berarti pedang tenggelam tidak akan menyerangnya selama periode itu jadi dia memilihnya dia akan mendapatkan 20 poin untuk ini. Sistem ini memulai percepatan waktu dan memberitahunya bahwa hutan rusak tempat dia berada tidak lagi menghasilkan poin pengalaman untuknya. Dia menerima 20 poin dan hadiahnya adalah 20 kali skor hidupnya sebulan telah berlalu. Protagonis terbangun dan sistem memberitahunya bahwa perjalanan waktu telah berakhir. Dia bangun dari tempat tidur dan menemukan sensasi waktu berlalu menjadi sangat aneh. Sistem memberi selamat kepadanya karena telah mencapai level 50 dengan skor total 1000, statistiknya meningkat secara signifikan tetapi tidak dengan kekuatannya secara keseluruhan. Lua masuk ke kamarnya sambil berteriak memberitahunya bahwa semua goblin yang baru lahir tidak selamat. Hal ini membuat MC tertekan. Dia berlari keluar dengan wanita goblin dan para elf menggendong bayi-bayi yang telah meninggal. Mereka menangis di atas tubuh bayi-bayi itu. Sang protagonis bertanya bagaimana ini bisa terjadi. Dia bertanya kepada seorang elf apakah sesuatu telah terjadi dan dia berkata dia tidak tahu apa yang salah. Hanya 3 bayi yang baru lahir yang selamat dan mereka sangat lemah. Loader mulai tertawa, menyebut para goblin sebagai orang bodoh yang tidak punya otak karena mengira mereka dapat membesarkan generasi yang kuat. Sang protagonis berkomentar bahwa dia sepertinya tahu alasan hilangnya bayi yang baru lahir. Loader mengatakan bahwa semakin tinggi level goblin, semakin sulit bagi keturunan untuk bertahan hidup. Dia tidak dapat menguasai dunia hanya dengan kemampuan reproduksi saja. MC mengucapkan terima kasih kepada Loader sekali lagi atas informasi yang berharga meskipun sudah terlambat. Dia berbalik dan memberitahu para goblin bahwa Loader adalah milik mereka, tetapi mereka tidak boleh menghabisinya terlalu cepat. Para goblin berterima kasih kepadanya untuk ini. Loader berteriak bahwa dia terlalu kejam, dia akan menjadi roh pendendam dan tidak akan pernah memaafkannya. MC berpikir sudah terlambat untuk menciptakan generasi pahlawan baru, tetapi mereka membutuhkan ini untuk melawan Santo Pedang. Tanpa mereka, itu akan menjadi tantangan. Dia mulai bertanya-tanya bagaimana dia bisa mengembangkan goblin dengan cepat. Saat itu, naga mendarat di belakangnya, mendekati MC seperti kucing dan mulai menggunakan kepalanya untuk mencium protagonis dan dia bertanya-tanya apa yang terjadi dengannya. Naga itu memasuki keadaan transformasi saat berahi. Situasi ini sangat istimewa baginya dan dia selesai bertransformasi. Jadi ini adalah situasi khusus, hadiah yang ditinggalkan ibu naga untuknya. Naga betina mulai maju ke arah MC membuatnya gugup. Dia melompat ke atasnya, melempar Lintian ke tanah dan dengan tatapan penuh gairah duduk di pangkuannya menjilati bibirnya. Sistem memperingatkannya bahwa dia telah membuka pencapaian baru dan kali ini statistiknya telah meningkat pesat. Protagonis pulih dari sesi kotor yang dia terima dari naga. Dia hanya satu tetapi dia ganas dan haus. Jadi ini adalah kekuatan naga. Dia praktis telah menjadi tipe pahlawan. Dia bisa tumbuh hanya dengan meminum darahnya. Tetapi dia ingin berbuat lebih banyak bersamanya. Dia muncul di belakangnya bahkan lebih ganas mengatakan dia belum selesai dengannya. Dia berteriak dan putus asa mengatakan padanya dia memiliki tugas untuk diselesaikan
selesaikan sebelum kembali kepadanya. Dia perlu memberikan darahnya kepada para goblin dan kemudian bisa kembali. Dia menyerang dengan ganas ke arah para goblin yang menjadi bingung dan putus asa. Sepertinya dia akan mencabik-cabik mereka menjadi beberapa bagian. Malam tiba dan para goblin berkumpul di sekitar api unggun. Setelah meminum darah naga, mereka telah berevolusi secara signifikan, tetapi mereka masih bisa tumbuh lebih jauh. Protagonis berada di samping duduk di dekat kaki naga saat dia tidur. Dia melihat tangannya terkesan dengan kekuatan naga. Tidak hanya dia tetapi semua goblin lainnya telah berevolusi menjadi makhluk kelas pahlawan, namun kekuatan total mereka masih sedikit di bawah harapannya. Sudah waktunya untuk mendapatkan beberapa peralatan. Dia menginstruksikan sistem untuk membuka toko. Sambil menjelajahi item-item toko, dia berpikir bahwa sebagai pemimpin suku pahlawan, dia akan membutuhkan kekuatan untuk mempertahankan otoritasnya. Sistem menunjukkan dia memiliki 180 poin untuk dibelanjakan yang cukup baginya untuk mendapatkan beberapa peralatan lanjutan dan praktis. Dia melihat panah elemen yang menyerap elemen dan dapat menembakkan panah elemen. Itu kecil dan ideal untuk serangan jarak jauh. Keterampilan yang disebut pertahanan tanpa senjata yang memungkinkannya untuk menangkis 3 serangan senjata saat tidak bersenjata. Biaya 80 poin untuk memperoleh keterampilan ini sangat kuat dan dapat menyelamatkan hidupnya dalam konfrontasi dengan pedang suci. Dia memutuskan untuk membeli keduanya. Sistem mengonfirmasi bahwa pertukaran berhasil dan item dan keterampilan sekarang ada di inventarisnya. MC mulai bertanya-tanya dengan keras bagaimana senjata ini akan bekerja dalam pertempuran. Dia ingin mengujinya pada seseorang, lalu dia melihat Loader dan memanggilnya. Loader tampak putus asa, sudah merasakan apa ini tentang. Protagonis mengatakan dia adalah kandidat yang sempurna. Loader bertanya apa yang akan dia lakukan sekarang, jadi dia menjadi orang pertama yang mengalami betapa kuatnya Lin Tian dari spesies pahlawan telah menjadi. Seseorang di hutan ajaib memanggil bantuan. Itu adalah manusia yang memanggil sementara rekan lainnya mengatakan bahwa makhluk tidak penting tidak menarik baginya. Dia lebih suka bersama pedang suci berburu naga. Orang ketiga berkomentar bahwa ibu naga adalah masalah besar dan tugas ini mudah. Dia mengakhiri dengan mengatakan mereka tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan Loader untuk mendapatkan kemuliaan. Penyihir itu memperhatikan sesuatu yang terjadi di depan dan memperingatkan yang lain bersiap untuk pertempuran. Seekor laba-laba raksasa muncul di depan mereka dan pertarungan dimulai. Meskipun penyihir kecil itu takut laba-laba, pemanah mendaratkan tembakan tepat ke kepala monster itu dan berkomentar bahwa itu hanya serangga level 3, tidak perlu diributkan. Prajurit itu memberitahu mereka untuk menunggu karena ada hal lain yang datang. Itu adalah goblin raksasa dan itu milik spesies pahlawan yang maju pada 3 petualang. Mereka berkomentar bahwa dia tampaknya menjadi pemimpin cukup mudah untuk menemukannya. Mereka bersiap untuk pertempuran sudah merayakan kemenangan yang diantisipasi, yakin kredit misi akan sepenuhnya menjadi milik mereka. Prajurit itu memerintahkan semua orang untuk memulai serangan terhadap goblin dan untuk memberikan perlindungan baginya saat monster itu mengeluarkan raungan perang. Salah satu ksatria meminta kapten untuk menunggu sebentar. Dia meminta untuk menghadapinya sendiri karena dia telah mengalahkan beberapa goblin di sepanjang jalan dan ini akan menjadi goblin spesies pahlawan pertamanya. Kapten setuju menyuruhnya untuk menyelesaikannya dengan cepat. Ksatria kemudian meminta kapten untuk memperhatikan apa yang akan dia lakukan. Dia menyiapkan tombaknya dan berkata dia akan mengalahkan goblin dengan satu pukulan menggunakan keterampilan tempurnya Storm Lance. Dia melemparkan senjatanya ke goblin raksasa dadanya. Dia berteriak agar goblin itu mati, tetapi mereka langsung terkejut setelahnya. Goblin itu memegang tombak tanpa kesulitan dan menatap kedua petualang itu dengan mengancam. Bagaimana mungkin goblin itu bersiap untuk melemparkan senjata itu kembali dan kapten berteriak untuk mengaktifkan perisai. Dengan cepat tombak itu menghantam tepat di tengah perisai yang menyebabkan ledakan besar di tempat perisai itu tertusuk di tengah dan para petualang tercengang oleh ini. Dia hampir berhasil menghancurkan perisai itu dengan kekuatan belaka. Jika dia adalah tipe fisik maka lebih baik menyerang dari jarak jauh, jadi pemanah mempersiapkan serangannya. Itu hanya satu tembakan anak panahnya tidak akan meleset, itulah yang dia pikirkan sampai sebuah tangan menembus perutnya. Dia melihat ke belakang dengan putus asa dan goblin lain tertawa di belakangnya. Itu adalah goblin pembunuh. Pemanah tergeletak di tanah setelah pukulan itu dan pendekar pedang berteriak agar mereka menjaga formasi dan mengepung pemanah di tengah secepat mungkin. Penyihir itu berteriak kepada kapten untuk melihat ke arahnya dan dia berbalik untuk melihat apa itu. Beberapa goblin dengan ukuran dan kelas yang berbeda mendekati kelompok itu. Adegan berubah dan seseorang memanggil membantu di hutan lagi, tetapi kali ini kelompok itu benar-benar meminta bantuan, bukan hanya umpan untuk menarik monster. Para goblin merayakan kemenangan mereka dan manusia sekarang menjadi milik mereka. Salah satu goblin mengatakan penyihir itu miliknya, dia akan melakukan sesuatu, tetapi disela oleh yang lain yang mengatakan bahwa rampasan itu milik suku. Kepala suku mengatakan manusia harus ditangkap, tetapi satu telah melarikan diri dan dia tidak pantas mendapatkan
melakukan apapun. Goblin bersenjata berteriak bahwa mereka telah membunuh begitu banyak manusia. Mereka cukup kuat untuk memutuskan apa yang harus dilakukan dengan rampasan itu. Para goblin di sana mulai memberontak mengatakan mereka adalah yang terkuat dan suku harus mengikuti apa yang mereka katakan. Salah satu dari mereka mengatakan kakak laki-laki adalah yang terkuat di sana, jadi mereka akan mengikutinya. Dia melihat bayangannya di pedang dan memutuskan untuk membawa rampasan itu ke suku pertama. Kembali ke suku, semua orang diberitahu bahwa para pahlawan telah kembali. Mereka telah menangkap beberapa manusia, mereka benar-benar luar biasa. Pemimpin kelompok itu bernama Goan. Protagonis sedang duduk dan salah satu elf tampak sangat gugup di sampingnya bertanya apakah dia masih bisa mengendalikan mereka, tetapi dia tidak menjawab. Goblin bersenjata mengangkat kapten manusia mengatakan bahwa dia adalah miliknya dan bahwa dia akan memakannya. Lin Tian mendekatinya memintanya untuk melepaskan manusia yang dipegangnya karena dia punya informasi yang dia inginkan. Goblin itu menunduk, mencibir ke mata protagonis dan tersenyum jelek mengatakan bahwa jika dia menginginkan manusia itu, dia harus menukarnya dengan salah satu wanitanya. Para wanita itu terkejut dan takut, tetapi protagonis mengangkat lengannya untuk mencegahnya berpikir untuk mendekati mereka. MC mendongak marah dan di matanya bertanya apakah dia tahu apa yang dia katakan. MC adalah pemimpinnya. Goblin berlengan depan kemudian melihat ke belakang dan menunjuk ke goblin berambut merah memanggilnya Gou Kuang mengatakan dia lebih kuat dari MC jadi mereka akan mengikutinya. MC melihat kedua goblin dan bertanya apakah Gou Kuang berada di pusat pemberontakan. Dia mengatakan bahwa jika goblin berambut merah mengalahkan yang berlengan depan, dia akan memaafkannya. Goblin berlengan depan mulai tertawa liar mengatakan bahwa Kuang tidak akan pernah mematuhi MC karena dia adalah kepala baru dan mereka akan membunuhnya untuk memerintah suku. Pada saat itu, sebuah tangan mencengkeram kepala goblin berlengan depan yang terkejut dan ketika dia menyadarinya Gou Kuang memegang kepalanya. Dia hendak menanyakan sesuatu ketika darah menyemprot ke seluruh area dan baik protagonis maupun elf tampak sedikit terkejut oleh pemandangan itu. Goblin berlengan depan tergeletak di tanah dan goblin lainnya ketakutan. Goblin berambut merah memanggil pemimpin MC dan berkata bahwa sejak dia berevolusi, dia mulai memahami banyak hal. Dia berbeda dari orang-orang bodoh yang sombong itu dan menghormati MC, tetapi dia juga percaya pada kekuatan kasar. Dia memanggil MC ayah dan berkata dia telah mengalahkan kepala sebelumnya untuk menjadi pemimpin baru jadi sekarang dia juga ingin mencoba. Dia level 50 dan atributnya sangat tinggi dengan total skor 1200. MC mulai tersenyum dan berkata dia mengerti segalanya. Anak laki-laki itu memiliki keberanian untuk menantangnya dengan kekuatan 1200. Lin Tian mulai memancarkan aura yang berapi-api dan berkata bahwa pertumbuhan Kuang sangat mengesankan, tetapi apakah dia yakin ingin menantangnya? Aura protagonis sekarang menyerupai Superion. Goblin lain mulai bersorak untuk Gou Kuang menyuruhnya untuk menghancurkan MC dan menjadi kepala baru sehingga mereka juga bisa mengambil wanita. Protagonis menutup matanya dan berkata tampaknya ada beberapa goblin yang bersedia untuk mengikuti Gobu Kuang, tetapi sebelum memulai dia ingin memastikan sesuatu. Dia mulai menyihir bola api dan berkata bahwa jika goblin kelas pahlawan ingin terus mengikuti MC, mereka harus segera datang ke sisinya, jika tidak mereka akan dimusnahkan. Kapten mengira MC adalah seorang pendeta dan terkesan. Dia mempertimbangkan untuk melarikan diri di tengah konflik internal ini karena dia tidak akan bisa melawan mereka di sana. Dia berpikir bahwa begitu pemimpin saat ini meninggal, dia dapat menemukan cara untuk melarikan diri. Sementara beberapa goblin pindah ke sisi MC, Kuan telah membuat pilihannya. Di depan MC, dia ingin mencari kekuatan total dan menghunus pedangnya. Dia menyerang MC dengan semua yang dia punya, tetapi MC menghindari serangannya dengan bergerak kembali. Kapten terkejut melihat bahwa goblin berambut merah telah tumbuh lebih kuat sejak menangkapnya di hutan. MC memuji keterampilan Gobang dan meletakkan pedangnya di depannya dengan pedang yang memancarkan api yang kuat. Dia menantang Goang untuk menahan pukulan berikutnya. Goblin berambut merah itu terkejut karena dia belum pernah melihat senjata itu dan itu juga sangat cepat. Dia menyadari dia tidak bisa menghindari pukulan itu jadi dia memutuskan untuk menghadapinya. Dia maju dan menyerbu melalui bola api. Sang protagonis mengamati prestasi ini dan menyadari bahwa goblin itu benar-benar sangat tangguh. Gobu Kuang maju dengan pedangnya mengeluarkan raungan yang kuat dan ukurannya lebih dari 2 kali lipat dari MC. Sang protagonis memberikan senyum sarkastik saat serangan goblin berambut merah itu mengenai tanah dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga menyebabkan ledakan. Kedua manusia itu ketakutan dengan pemandangan itu dan yang lain yang menonton yang berada di pihak protagonis takut dengan hasil pertarungan. Gobu Kuang ketakutan dengan apa yang baru saja terjadi. MC telah memblokir serangan pedangnya hanya dengan satu tangan. Lin Tian memuji kekuatan Gobu Kuang sekali lagi, tetapi itu tidak cukup. Dia telah menggunakan keterampilan pertahanan tanpa senjata dan sekarang menarik busur silangnya. Mata Gobu Kuang terbuka lebar menatap kekuatan
kelihatan busur silang di depannya dan hanya teriakan yang terdengar pada akhirnya. MC bertanya apakah dia ingin melanjutkan, tetapi dia berkata tidak. Kemudian dia berlutut di depan MC dengan wajahnya ditutupi saus tomat. Lin Tian masih terkesan dengan keberanian Gobang. Goblin lain mulai memohon untuk hidup mereka, mengatakan mereka tidak akan pernah tidak mematuhinya lagi saat mereka berlutut dan gemetar ketakutan di hadapan kekuatan MC. Dia menyebut mereka pengecut yang tidak berharga dan mereka memohon pengampunannya dan bersumpah untuk mengikutinya selamanya. Dia memerintahkan Gobu Kuang untuk berdiri dan kemudian keterampilan penyembuhan digunakan padanya. Freya menyembuhkannya dan Lin Tian mengatakan bahwa dia memiliki keberanian. Jika dia terus melayani MC, dia tidak akan membunuhnya. Tentu saja dia tidak akan memaafkan pengkhianat lainnya, jadi dia memerintahkan Goak Kuang untuk menghancurkan mereka semua di tempat. Goblin berambut merah berterima kasih kepada MC karena telah menyelamatkan hidupnya dan mengatakan dia akan segera mengurus semua pengkhianat itu. Para goblin putus asa masih memohon pengampunan saat Gobu Kuang menghancurkan mereka dengan mudah. Lin Tian berteriak kepada goblin lain untuk melahap para pengkhianat dan tumbuh lebih kuat, dan para goblin yang tetap berada di sisinya merayakan kemenangan MC. Sang kapten terkejut dengan situasi tersebut, bertanya-tanya masalah apa yang telah dialami Loader. Dia bukan sembarang monster, tetapi sesuatu yang jauh lebih menakutkan. MC mendekati salib Loader dan meminta maaf atas pertunjukan yang kurang bersemangat, menanyakan apakah dia benar-benar mengira mereka orang-orang yang tidak berguna akan menyelamatkannya. Dia menyebut Loader naif dan Loader menggertakkan giginya, mengatakan itu adalah kesalahan dari pedang suci yang tidak berguna itu yang hanya tahu bagaimana bersembunyi di kota seperti seorang pengecut. Dia mulai tertawa dan berteriak bahwa semua orang di sana tidak berguna dan yang paling membuatnya terkesan adalah bagaimana dia belum sepenuhnya kehilangan akal sehatnya dari semua keputusasaan. Kapten setuju bahwa dia telah meremehkan MC, tetapi dia tidak boleh terlalu bersemangat. Pedang suci akan muncul segera setelah dia mengalahkan Ibu Naga. Protagonis berjongkok di depan kapten dan bertanya apakah dia benar-benar berpikir naga akan menyerang kota sendirian. Semuanya berjalan baik untuknya. Kapten mulai tertawa dan bertanya apakah seluruh pasukan dan kota cahaya sedang dimanipulasi olehnya. Dia meminta kematian cepat karena dia telah memberikan semua informasi yang dibutuhkan. Dia lebih baik mati daripada berakhir dalam situasi yang mirip dengan Loader, jadi dia memohon kepada MC untuk mengabulkan ini, sementara Lin Tian mengawasinya dalam keheningan. MC kemudian mengatakan dia akan mengabulkan permintaannya. Seseorang meneriakkan nama pedang suci 2 kali, dan dia bangun kaget bangun dari tempat tidur. Dia bertanya mengapa urgensi itu, naga telah dikalahkan. Sang ksatria berkata ya, tetapi mulai tergagap. Dia menyuruhnya untuk berhenti tergagap dan katakan saja apa yang dia inginkan, dan dia menjelaskan bahwa hanya satu orang dari pasukan yang kembali, yang lain telah dimusnahkan. Sang pedang suci berdiri kaget meskipun dia masih mengenakan pakaian dalamnya, dan saya harus mengakui itu adalah pemandangan yang cukup. Sekarang berpakaian lengkap dengan baju besinya, sang pedang suci menuju ke rumah sakit tempat korban berada. Dia masih dalam kondisi yang mengerikan. Dia bertanya bagaimana dia terluka dan ingin tahu tentang para ksatria lainnya. Petualang menjelaskan bahwa mereka bertemu dengan sekelompok goblin dari garis keturunan heroik dan memohon padanya untuk menyelamatkan teman-temannya segera setelah dia bisa. Hampir pingsan, dia memintanya untuk berhati-hati karena goblin tidak normal. Kemudian dia akhirnya berhenti berbicara. Sang penyembuh berteriak padanya untuk bertahan dan seseorang berkata itu tidak mungkin, hanya sekelompok goblin. Seorang ksatria bersama mereka berkata dia tidak peduli dengan garis keturunan mereka. Mereka akan dimusnahkan seperti vermin yang lebih rendah. Tetapi orang suci menyuruhnya untuk menunggu. Invasi naga telah terjadi lebih sering. Mereka dapat menyerang kapan saja dan dia tidak bisa menangani semua ini sendirian. Dia memerintahkan sebagian pasukan untuk dikirim dan meminta bala bantuan untuk melindungi kota cahaya. Ketika waktunya tepat, dia akan menghancurkan para goblin dan ibu naga itu sendiri. Sang ksatria mencoba untuk protes dan sang penyihir bersama mereka bertanya apakah ada kemungkinan mereka akan kembali hidup-hidup. Seseorang mendekat menyela pembicaraan, mengatakan dia tidak perlu mengirim bala bantuan. Mereka mengatakan kesombongan mengarah pada kekalahan, itulah sebabnya Ordo Bilah Perak jatuh. Pembicara adalah kapten dari Ordo Ksatria Kematian Kasimov. Dia mengatakan untuk menyerahkan penyelamatan dan perburuan para goblin kepadanya. Sang pedang suci mengatakan seluruh pasukan telah dikalahkan. Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa melakukan pekerjaan ini sendirian? Pria itu menjawab bahwa di masa lalu dia telah menghadapi 4 prajurit Titan sendirian dan selamat, dan bahkan jika para goblin ini dari garis keturunan heroik mereka tidak dapat menyakitinya. Setelah mengatakan ini, dia melepas topengnya memperlihatkan wajah yang setengah terbakar dengan bekas luka besar dan mengatakan mereka hanya perlu menunggu kabar baik. Kembali di desa, MC meminta sistem untuk memulai simulasi kehidupan lagi. Sistem memberitahunya tentang pedang suci memerintahkan Kasimov untuk menyerang desa dan ini akan
menjadi kerugian besar bagi MC bahkan jika dia salah satu MC bertanya-tanya apakah Kasimov benar-benar cukup kuat untuk menyebabkan kehancuran besar di desa. Sistem memberinya 3 pilihan misi untuk diselesaikan: memindahkan desa, bersiap untuk serangan, atau menangkap Kasimov terlebih dahulu. Dia memilih opsi terakhir. Dia kemudian menerima misi untuk terlibat dalam pertempuran melawan Kasimov. Hadiahnya adalah 20 poin. Tetapi sebelum bertindak MC perlu tahu siapa dia. Di tengah desa tawa keras terdengar dan Loader merayakan bahwa Kasimov telah tiba. Goblin tidak akan memiliki kesempatan melawannya. Dia mengatakan waktu Goblin telah tiba. Pria itu telah mengalahkan beberapa prajurit Titan dan pada saat itu MC melihat ke belakang dan berkata dia tampaknya memiliki banyak keyakinan pada pria ini. MC bertanya apa prajurit Titan itu. Loader menjawab bahwa mereka adalah prajurit kuat yang diciptakan dengan gen Titan oleh kerajaan musuh yang mampu mencabik-cabik beberapa monster dengan tangan kosong. Menurut Loader mereka semua dikutuk saat dia tertawa mengejek mereka yang hadir. MC mengatakan bahwa Kasimov memiliki beberapa trik di lengan bajunya dan Loader terus berteriak bahwa mereka akan dicabik-cabik dan dikuliti. Lin Tian mulai berpikir bahwa mungkin lebih baik untuk berhati-hati, mungkin dia harus mengirim seseorang terlebih dahulu untuk menguji kemampuan Kasimov di tengah hutan. Kasimov berada di atas kuda mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh para petualang dan Goblin, tetapi hutan itu kosong, yang aneh. Dia menemukan sisa-sisa pasukan perak dan berkomentar bahwa mereka adalah sekelompok orang bodoh yang tidak berguna. Bau darah itu kuat dan memabukkan, itu membuat Kasimov bersemangat. Mungkinkah kali ini dia akan dapat menikmati menghancurkan segalanya sesuka hatinya. Dia mendengar beberapa teriakan minta tolong di belakangnya dan berbalik untuk melihat siapa itu, bertanya-tanya dari mana suara itu berasal. Dia membuat kudanya berlari ke arah teriakan minta tolong dan ketika dia tiba, dia melihat seorang wanita pirang berlutut di tanah tanpa pakaian dan gemetar. Dia bertanya kepada wanita itu siapa dia, tetapi tidak segera mendapat jawaban. Dia memunggungi dia dan Kasimov mengenali wajahnya. Dia memanggil namanya, itu Freya, memintanya untuk menyelamatkannya. Dia berteriak kaget, tidak menyangka dia masih hidup. Mendekatinya di atas kudanya, dia bertanya apakah Loader masih hidup. Dia menjawab sambil menangis bahwa dia berhasil melarikan diri dari para Goblin, tetapi Loader tidak lagi bersamanya. Kasimov kemudian meminta dia untuk menunjuknya ke arah suku Goblin. Dia segera menjawab bahwa itu tidak jauh dari sana, tetapi mereka sangat menakutkan dan Kasimov merasa sedikit curiga. Dia mendesak kudanya ke arah suku itu dan Freya berteriak padanya untuk membawanya pergi dari sana, tetapi dia sudah jauh di depan berteriak kembali padanya untuk menangani dirinya sendiri. Dia masih memiliki misi profesi Kasimov memungkinkannya untuk mendapatkan bonus atribut setiap kali dia bekerja sendiri dan juga ketika mengalahkan musuh. Dengan Loader tidak lagi hidup, Kasimov berpikir ini hebat, itu tidak akan menghalanginya dan dia hanya perlu menyerang mereka secara diam-diam untuk menumpuk bonus. Menunggang kudanya, dia menyeberangi tali yang memicu jebakan. Kasimov terlempar ke depan sementara kudanya jatuh ke tanah. Dia jungkir balik berhasil menghindari cedera karena jatuh. Dia melihat ke belakang untuk melihat sumber serangan dan menemukan tidak lain adalah Freya yang mengejarnya dan dia bertanya mengapa dia belum pergi. Freya mengangkat tongkat kerajaannya dan melemparkan mantra Holy Light Critical Strike-nya mengenai Kasimov tepat. Dia berteriak padanya bertanya apa yang dia lakukan dan dia menjawab bahwa tuannya memerintahkannya untuk mengalahkannya. Sekali lagi, dia mengucapkan mantra kali ini disebut dampak suci dan menyerang Kasimov secara langsung sekali lagi. Asap ungu menyebar di depan Freya dan Kasimov memanggil Soul Devourer. Dia berhasil mencengkeram rambut Freya dan bertanya mantra macam apa yang dia alami hingga berani menyerangnya, tetapi dia tidak menjawab lalu menjilati bahunya. Dia mengatakan bahwa dalam hal itu dia tidak akan bersikap mudah padanya. Dia tidak menikmati membunuh hanya monster dan tertarik untuk mengulitinya. Dia mengarahkan pedangnya ke leher Freya mengatakan ini adalah kesempatan bagus untuk mengumpulkan bonus. Seseorang berkomentar bahwa mereka mengerti mengapa dia berani mencoba membasmi mereka sendirian. MC berada di belakang Kasimov memegang pedang dan berkomentar bahwa atribut dan peralatan profesinya memang menyusahkan. Dia menghunus pedang dengan kekuatan yang disebut panen mematikan yang meningkatkan kerusakan kritis sebesar 90% jika dia berhasil dalam serangan siluman itu akan buruk bagi MC. Kasimov terkejut bertanya-tanya bagaimana Goblin level rendah berhasil mencuri pedangnya hanya dalam sekejap. Freya berlari ke MC memanggilnya tuan dan Kasimov berteriak padanya karena merendahkan dirinya untuk menjadi budak Goblin keji. MC mengatakan dia adalah pelayan yang sangat baik sambil menepuk kepalanya. Dia memberitahu Kasimov bahwa dia sedikit kecewa padanya karena dia pikir dia akan tangguh, sebaliknya dia hanya seorang psikopat yang senang membunuh. Kasimov mengatakan bahwa meskipun dia tidak tahu bagaimana MC menemukan atributnya, dia akan dengan mudah menghadapi Goblin keji seperti dia bahkan tanpa pedang atau kemampuan pasifnya, dia sepenuhnya mampu mengirim protagonis ke neraka. Kasimov menghunus belati dan menyerang protagonis
protagonis yang bahkan tidak berusaha menghindari serangan itu. Saat berikutnya, dua goblin muncul di belakang protagonis dan Freya. Keduanya bersenjata lengkap dan protagonis tersenyum mengatakan bahwa hari ini mereka akan melihat siapa yang akan masuk neraka lebih dulu. Naga itu juga muncul dan menghembuskan api ke Kasimov yang benar-benar terbakar oleh serangan tunggal ini. Pria itu berlari cepat menuju neraka memecahkan semua rekor. Sampai di sini dulu. Jika Anda suka, pastikan untuk like dan subscribe supaya tidak ketinggalan video manhwa terbaru.